Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini saya diterima dengan sangat ramah oleh senior kami Bang Haji Masdur di kediamannya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Beginilah kondisi? Ya begini ya? Perlahan-perlahan lah ya, yang namanya orang sakit stroke ya. Tentu perlahan-lahan lah ya. Tapi pikiran tetap bernas ya, tetap memberikan kontribusi kepada harus ya. Selagi kita pikiran sehat, jasmani kita rohani kita sehat, tetap kita berikan kontribusi untuk daerah. Terima kasih Bang, kami diterima di sela-sela kesibukan Abang meskipun sudah pernah bakti untuk di DPRD, tapi tetap saja berkontribusi untuk daerah. Terima kasih memberikan waktu kami sore hari ini. Sama-sama diketahui oleh halayak ramai, Abang merupakan salah seorang politisi senior di Kabupaten Kampar, bahkan Riau, yang sudah lama berkiprah di Kampar. Tentu banyak rekam jejak yang sudah disampaikan. Tentu bagi kami yang muda-muda ini perlu banyak menjadi bahan pengalaman buat kami, pengalaman Bang Haji. Ini coba bisa berbagi Bang Haji, bagaimana perjalanan Bang Haji dari kecil hingga bisa terbentuk sesukses ini. Terima kasih ya. Saya kalau bernostalgia mengingat waktu kecil, ingat di kampung saya yang namanya Desa Muara Mahat. Sekalipun Muara Mahat itu bukan kampung besar saya, bukan kampung asal tempat saya lahir, tidak. Oh, bukan Muara Mahat? Tidak. Saya lahir di Desa Tanjung, kecamatan yang sekarang Koto Kampar Hulu. Dari ibu dan ayang. Ayah saya berasal dari Desa Batu Surat, 3 Koto Batu Surat. Kebetulan beliau seorang kepala desa di sana dulu. Dan ibu saya Haja Marhenis, yaitu dari Desa Tanjung, yang dan dia waktu itu guru ya, guru SD, guru SD. Dan bapak saya di samping berdesa, dia bekerja seorang saudagar lah. Di domisili di Muara Mahat. Muara Mahat ya. Muara Mahat. Tapi asal Tanjung. Tanjung. Nah, dia asal Tanjung, berisi Muara Mahat. Karena dulu Muara Mahat ini adalah sebuah tempat transito nih, daerah transito, akses untuk ke seluruh desa yang berada di Kampar sekarang, di Kota Kampar Hulu, dan akses untuk ke daerah kecamatan Kampar 950 kota. Jadi ke Gulugur, orang Muara Peti, semua dari situ. Jadi Muara Mahat itu semacam daerah jasa perdagangan dan jasa transportasi, seluruh perahu dan berahli kepada modernisasi jadi pelabuhan. Mungkin kayak dulu Tertak Bulu lah mungkin seperti itu. Dan begitu juga mobil-mobil yang ke Medan, yang bawa jeruk ke Medan terhadap penghasilan alam dulu, jeruk, cabai, jengkol, semuanya. Pusatnya situ. Jadi di situ dulu NHD, Municipal Wali, ALS, semuanya mobil pasti berkantor di sana. Jadi zaman itu seperti itu dan lewat di situ. Nah, lantas di situ kami orang tua saya waktu itu tidak lagi di kepala desa, kami berdagang lah di Muara Mahat. Jadi Bang Haji lahirnya di Tanjung. Kemudian pindah ke di Muara Mahat. Nah, jadi bapak saya ini kan 2 istri nih. Batu Surat 1, Tanjung 1, kami tinggal di Muara Mahat, ini kan karena kantor usaha bapak saya di situ, buka kalau sekarang orang mungkin toko lah, jual kain, jual beras, sembako, minyak dan sebagainya, yang menyuplai untuk kebutuhan orang yang berada di daerah pedalaman. Akhirnya kan seperti itu. Jadi kalau kita bernostalgia waktu kecil di Muara Mahat, itu mungkin hari-hari yang teringat. Pada Muara Mahat itu tidak punya sumber daya alam ya. Pak Haji sekolahnya di mana? Di SD Muara Mahat. Muara Mahat ya. Muara Mahat. Saya SD Muara Mahat, SMP Muara Mahat. Yang guru-guru saya sekarang dan teman-teman saya banyak sekarang, termasuk Pak Hamid itu senior saya ya, Sekda. Jadi posisi Muara Mahat itu apakah yang dipindahkan desa itu? Berarti sudah tenggelam sekarang ya? Sekarang sudah tenggelam. Sekarang sudah tenggelam. Itulah mulai dekat Pulau Gadang itu, seberangnya itu Pulau Gadang. Kalau sekarang, kalau
kalau kita mau berwisata di Danau Pelita Kota Panjang, ada zaman dulu ada yang terkenal namanya Rimbawan itu sebuah komplek kehutanan, ya, yang milik kehutanan. Sudah itu ada Cenggerahan dulu yang bangunan yang dibangun oleh zaman Belanda. Itu memang tempat-tempat dulu yang eksotis ya, indah dan panoramanya luar biasa. Saya tinggal di situ dan saya SD situ, tamat SMP situ, dan begitu saya tamat SMP, orang tua saya juga, kami juga pernah tinggal di Balung ini. Jadi beberapa saat di Balung. Iya. Jadi sebenarnya bapak saya ini di samping dia sudah berusaha di Tanjung tadi, Batu Surat tadi, dia juga pernah tinggal di Balung. Ya. Dia dagang karet ya di Balung, Sungai Sari sampai ke Kuntu. Berarti sampai dipakain. Profesinya bersama dengan orang tua Pak Zulpan tadi ya? Oh iya sama. Ya. Nah, cuma Pak Zulpan kan orangnya kan pegawai nih. Dia seorang camat dia. Amit, ya? Amit dia kan itu. Istilah kami sana nama camat Amit namanya dulu kan. Nah, gitu ya. Lantas kami langsung bapak saya dagang karet karena keluarga juga banyak, keluarga bapak saya di Balung, di Muara Mahat, tapi kami tetap tinggal Muara Mahat awalnya, tapi terakhir kami pindah di Balung. Bapak ibu saya guru di Balung, yang ngajar-ngajar orang Balung tuh bordir, masak, ya, di guru. Zaman ada PT Tambang Timah di sana di Balung dulu. Oh, di Balung pernah ada PT Timah yang di Siabu? Bukan, di Balung itu. Beda lagi ya? Beda lagi. Yang di Balung tuh ada PT Tambang Timah, dibuka orang lulus itu, dan saya belum sekolah itu. Belum sekolah. Jadi kalau saya ingat tuh bagaimana kami pulang ke Muara Mahat, ke Tanjung, ke Batu Surat, itu jalan kaki dari Balung 9 kilo, kadang-kadang naik kuda beban, nyeberang sungai Matang Mahat itu di Tanjung Belit kadang-kadang ke Muara Mahat atau ke Simpang Batu Besurat. Itu kalau nggak ada mobil ya jalan kaki. Saya didukung oleh kakak saya yang satu bapak, termasuk bapaknya Doni yang sekarang Sobat PP itu. Jadi itu tidak lama pindah lagi kembali kami ke Muara Mahat. Berdaganglah di Muara Mahat di bapak saya lagi, ya kan. Begitu saya sekolah SD situ, dan saya menamatkan SD di Muara Mahat. Terus saya langsung di SMP bapak saya, dan saya menamatkan juga SMP Merak sampai saya masuk SMA. Awalnya saya masuk ke SMA 1 Pekanbaru. Ya, tapi ya karena pergumulan kondisi ekonomi waktu itu, bapak saya udah mulai sakit, karena memang bapak saya termasuk orang yang mungkin zaman itu dia kesehatannya kurang apa waktu itu, kena sakit jantung, kena paru-paru, ya kan. Mulai ekonomi agak jatuh. Akhirnya saya nggak jadi sekolah Pekanbaru, SMA 1 Pekanbaru. Sudah masuk tapi pindah lagi. Pindah saya udah daftar sana segalanya, nggak jadi saya masuk. Ketika saya udah pikir dalam diri saya mungkin saya tidak kuliah lagi, tidak sekolah lagi. Saya pakai numpang mobil dari Pekanbaru ke Muara Mahat. Di air tiris kantor camat itu ada pramuka. Ada pramuka, kebetulannya situ tanggal, kalau nggak salah saya tanggal 13 Agustus itu ya. Tahun saya lupa, saya turun situ kan ada orang pramuka di lapangan, kemah-kemah, perjusami menghadapi hari ulang tahun pramuka. Saya turun, saya ikut di situ ngobrol-ngobrol, karena saya ini kan tahun 81 itu pernah ikut Jambore Nasional. Saya punya latar belakang pramuka. Mulai dari SD saya itu sudah terbiasa pramuka. Saya memang dibina oleh pramuka juga. Ikutlah pramuka, ngobrol lah sama kakak-kakak di situ. Ya, ngobrol, termasuk Pak Camat Rahimi MS. Dia kakak warcamnya, ngobrol-ngobrol, dia nanya saya, siapa dek? Saya ceritakanlah, saya Mas Nur, ini, ya kan? Akhirnya kamu di mana sekolah? Saya sebenarnya masuk di SMA 1, Pak. SMA 1. Itu tahun berapa tuh, Pak? Waduh, tahun berapa itu ya? Tahun 82 mungkin. Ya, 81-82 kalau saya. Akhirnya situ di tenda itu malam-malam. Jadi kamu mau sekolah sini? Nah, kata Pak Rimi, Pak Camat. Maka saya masukkanlah oleh dia. Orang dulu belajar ini. Masuklah saya di SMA 1, di SMA Air Tiris. SMA yang sekarang? SMA sekarang ini. Itu nama kami, SMA kami dulu SMA Kaltek nih, cuma kan orang itu. SMA Cik Durian kata orang. Karena situ ada bahan durian gitu ya. Jadi SMA Kaltek maklum lah yang dulu. Berarti tidak direncanakan Pak Jia, karena
lihat orang pramuka berhenti, betul, ditawarkan itu ya? Betul. Ya. Saya tidak direncanakan bahwa saya akan sekolah situ, karena saya tidak pikir lagi mau sekolah ini. Saya mau pulang aja lagi, mungkin kondisi keluarga lagi ya. Iya, keluarga. Orang tua sudah menyuruh pulang. Betul. Nah, jadi kalau gitu saya ginilah, saya bilang pulang kampung aja lah. Saya mungkin dagang lah, mungkin karena terbiasa orang tua saya mendidik saya berdagang mulai dari SD. Saya sudah dagang merendang kacang. Jadi karena kampung kami itu Kampar itu penghasil kacang luar biasa. Jadi satu minggu tuh saya bisa habis kacang satu goni saya itu. Itu kacang tanah? Iya, tanah. Saya rendang sendiri, saya jual sendiri karena ada mobil ALS masuk, ada ANS masuk, Cindul Mato masuk, semuanya. Orang mau jeruk nanti kan, saya jual kacang, jual rokok kerja saya. Ini posisi kita melewati lubang apa namanya? Lubang kolam dulu, baru sampai ke Muara Mahat ya. Lubang kolam dulu, terowongan dulu, Pulau Gadang, Pulau Gadang Muara Mahat. Nah, dan itu persimpangan, itu ramai ya kan, terus orang ramai situ. Nah, jadi saya itu kerja saya. Nah, jadi tapi begitu jiwa pramuka saya ini datang melihat orang camping situ, kemah situ, akhirnya Pak Raimi MS, Dr. Raimi MS, sekarang anaknya Ihsan jadi orang hebat juga, dia di Batam, itu masuk saya situ. Dimasuknya, saya tinggal di rumah dia, di rumah camat sekarang tuh. Itu Amri Yudo itu teman saya, Dr. Nurman yang sekarang membantu rektor di UIR itu teman saya. Kalau kami bernostalgia harusnya beberapa hari lalu saya kumpul-kumpul tuh. Azhari Hamidi itu teman saya. Banyak teman-teman saya tuh udah sekarang ada yang guru, ada yang di pemerintahan, banyak. Kadang-kadang berapa bulan lalu saya berapa orang reuni. Waktu saya ketua DPR dulu, mereka saya ajaklah 2 mobil 3 mobil ke Padang reuni naik bus besar itu. Semua kawan-kawan saya itu saya ajak teman-teman. Jadi kemarin ada teman saya yang kerja di Garuda tuh Hasmi Husin nama, sama-sama kuliah dengan saya IPB dulu. Nah ini datang dia mengajak saya, tapi karena saya di kebun nggak capek, akhirnya jadi pergi. Jadi itu, jadi saya saya tamat tiris, masuk di sana sampai tamat. Ya alhamdulillah dia tiris kita juara-juara juga kita, ya kan. Berarti bakat organisasi ini memang dari pramuka tempat. Oh ya, kita di OSIS ya kan. Kita juga, saya melatih pramuka, saya ngajar juga. Selama saya ada tiris, saya ngajar di Santul, saya ngajar pramuka seluruh SD. Kalau ngajar pramuka tuh saya mungkin gitu. Dia tambang tuh mulai batu belahnya, Muara Uwai, Sungai Tanang, Kapur, Pempanjang, sampai ke Kampar sana. Semua Kampar saya ikut melatih pramuka. Bahkan ada yang saya ngajar seperti di Santul ada Pak Zainal Ajis namanya, itu dia kemarin ketemu saya, ini pernah ngajar kami ini dulu. Jadi banyak. Jadi saya itu di pramuka, di organisasi, dan bahkan saya bikin teater. Itu kadang-kadang saya bingung sekarang, hilang nilai seni kreatif itu hilang sekarang di Kampar saya lihat. Kalau dulu kami punya grup drama teater, saya punya grup teater Kembang Mawar dulu, saya saudara saya bikin cerita yang modalinya dulu adalah Bu Yus Pucmiati yang kakaknya Ilep, anak pemasin ini. Pemasin dulu, dialah guru dia, latihan di rumah dia di mana, dan tampil di mana-mana. Soal kesenian ini bisa tampil mau lebaran atau setelah lebaran. Tapi sekarang tidak kelihatan lagi jejaknya. Ya sebenarnya kalau anggota-anggota teater saya itu sekarang banyak. Ya banyak sekarang, ada jadi bidan dia, ada jadi guru dia, semuanya banyak lah. Ya sayangnya saja saya melihat kok hilang sekarang nilai-nilai ini gitu. Dulu dengan adanya nilai penerangan dulu, Departemen Penerangan itu sering kita melakukan yang namanya festival di sini, pernah juara 1 kami, festival Pekanbaru. Jadi ada yang saya lakukan ya tonel ya, drama-drama pentas panggung, dan kita lakukan itu, dan saya waktu itu cukup senang hati itu. Ini saya baru tahu nih Pak Haji, saya nggak nyangka kalau Pak Haji pernah jadi aktor teater. Karena memang barangkali sekarang anak muda sekarang lebih tertarik kepada gadget, medsos ini kan. Padahal teater ini kan membentuk karakter diri juga. Cuman hari ini saya tahu baru kalau Pak Haji pernah jadi salah satu aktor teater kan, sutradaranya juga. Jadi sebenarnya banyak teman-teman saya di Pasar Usang Air Tiris pernah jadi ketua pemuda saya.
Ya, saya pernah jadi ketua muda. Itu zaman SMA ya? Zaman SMA saya itu. Bagaimana di Artiris tadi saya memoles desa Pasar Usang itu menjadi sebuah pemudanya berkreativitas. Jadi ada grup teater kami, ada semuanya. Jadi di Pramuka ini, di SD 13 sekarang sudah banyak belum jadi. Itu termasuk tuh istrinya Gendra Motor, adanya menantunya siapa Pak Mansur DS, Ujang. Itu kita bina dulu mereka semua ini banyak kita bina. Termasuk Buyung Toto 4 itu sekarang Ali yang di Pasar Usang. Jadi semuanya ini termasuk mereka tuh bintang-bintang saya. Iya. Mereka ganteng-ganteng. Ada Nur Waida dulu, itu bintang-bintang kita. Ada sekarang juga artis kami dulu, sekarang berada di Perancis dia. Jauh. Karena suami orang Perancis, Waida namanya. Orang asli Kampar? Asli Kampar, asli Tiris. Ya? Iya. Kemarin di Perancis saya nggak temu dia, tapi kontak-kontak kami sebenarnya di Perancis. Oh, masih ada komunikasi? Ada. Ya. Karena dulu suami ini ke pelatih renang di Riau ini. Ya. Sempat juga selama saya ketua Komisi E DPRD Riau, saya menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cabur renang di Riau dulu. Jadi kalau dikatakan tadi Pak, misalnya sekarang orang ini kenapa narkoba merajalela, kenapa pembinaan generasi muda yang saya lihat kurang. Betul. Kalau dahulu Pramuka ini menjadi sudah intrakurikuler, sekarang juga menjadi intrakurikuler misalnya. Cuma sayangnya ada ekstrakurikuler, ya kan? Ekstrakurikuler. Tapi ini diminati. Betul. Membentuk mental, membentuk manusia, anak muda, bawa sendiri. Saya kalau tidak pramuka mungkin yang mendidik saya, tidak mampu saya jadi tamat SMA situ. Kalau tidak pramuka mendidik saya, tidak bisa saya kuliah di Jogja, di Bogor. Nah, ini menarik Pak Haji. Nah, ya. Pasca selesai SMA ini gimana perjalanan? Karena tadi Pak Haji cerita kondisi orang tua sudah seperti ini, ekonomi sudah tidak seperti dahulu lagi. Kuliah SMA saja itu karena Pak Camat apa tadi? Rahimi melihat potensi Pak Haji, nah ditaruhkanlah sekolah SMA. Nah, bagaimana setelah tamat SMA itu Pak Haji? Jadi begitu awalnya saya kan bercita-cita sebenarnya ingin menjadi insinyur. Ya. Pas PMDK itu saya ikutlah mengambil itu PMDK. PMDK yang sepilihan saya adalah UI 1 waktu itu kalau salah saya, dan IPB 1 pilihan saya. Selama menunggu itu, begitu pengumuman selesai saya tamat kuliah, saya bekerja lah membuat jalan di pasir. Jadi jalan yang berada sekarang di depan sekolah SMA 1 Pasir itu, di samping Polres itu saya ikut kerja di sana, menyusun batu, pasang lapen, sampai ke Camat di belakang sana. Sembari menunggu pengumuman. Karena untuk bukan mengisi kekosongan, mencari uang, ya untuk kebutuhan sehari-hari rumah ibu, orang tua ya, dan kita sendiri. Karena kita ini sudah tamat sekolah nih. Selama sekolah saya tidak pernah juga minta duit sama orang tua. Sudah mandiri ya? Sudah mandiri, saya bekerja itu Marconi teman saya. Ya, itu bekerja saya tinggal di Artiris, tinggal Pasar Usang. Saya tetap tinggal di Pasar Tiris, tapi saya berbaur dengan mereka-mereka itu seperti dengan tinggal di rumahnya Pak Yunus K dulu, orang P3 dulu. Tapi bukan tinggal diam situ, tapi bergaul di situ mereka. Seolah-olah saya sebagai anaknya. Tinggal dengan Pian Muda Raya itu. Nah, sekarang ketika saya pas tamat SMA itu sambil menunggu pengumuman PMDK ini dan kelulusan, saya bekerjalah di pasir, yaitu mengikut menyusun batu-batu besar Tumangga dalam rangka pembangunan lapen jalan. Sampai sekarang saya masih ingat kemarin saya ke pasir melihat takziah ke rumah Pak Dam Serali, netes air mata juga kita lewat di jalan itu. Ini kerja saya dulu sini nih, nyusun batu. Kadang itu masak situ nyusun batu. Kita tamat SMA. Itu hidup. Jadi begitu dapat PMDK, saya kaget. Saya masih bekerja di situ. Datang keluar pengumuman. Ada surat masuk dari IPB, ya kan? Masuk. Saya pulang, ada orang Batak, Yus, mungkin di kampungnya mungkin nih, Yus Panjaitan. Sekarang mungkin jadi pendeta di sana, mungkin di daerah apa namanya? Solo. Iya, Benteraja dalam ke PTP.
Itu tinggal di rumah kami. Dia merantau dari Medan ke Mari, tinggal di rumah kami. Udah kayak seluruh keluarga, bahkan hampir masuk Islam dia tuh ya. Nah, dia waktu itu dapat kabar bahwasannya saya terima. Di antaranya dikirimlah kepada kontraktornya surat tadi. Saya baca, menangis saya. Pakai apa duit pergi nih? Yang diterima di mana Pak Ji? IPB. Oh, UI enggak ya? IPB ya? IPB saya terima. Jadi saya pulang ke Bangkinang, ke sekolah juga. Orang tua saya bilang, dari mana cari duit kita? Nah inilah, dari mana kita cari duit untuk pergi sekolah, kuliah ke Jogja, ke Bogor, ya kan? Ya, gimana lah caranya? Cuma oleh abang saya tadi, Yus Panjaitan tadi, Jang, dipanggil saya Ujang nih, Jang. Tidak pernah orang bertanya apa kerja kamu besok, berapa jumlah anak kamu, Jang. Tapi dia bertanya berapa kekayaan kamu, Mak, sama mak saya juga, sama ibu saya. Tapi berapa anak dan di mana sekolahnya? Akhirnya saya patah kuatkan hati saya berangkat, Mak. Uang dari mana? Akhirnya minta saya uang. Termasuk nih dengan bapaknya Hero. Bapaknya Hero, ada saudara Pekanbaru, termasuk orang tua, termasuk ada yang ngasih 5.000, ada 10.000, ada 15.000, ada abang saya, sepupu bukan abang apa ya, paman saya di Pekanbaru, ada 15.000, dapatlah uang 75.000. Kumpul ya? Kumpul 75.000 perak. Dengan 75.000 perak ini saya tinggalkan tuh ibu saya di rumah karena bapak sakit nih. Kalau nggak salah saya tinggalkan 15.000. Tinggal 60.000 lagi. 60.000 ini naiklah mobil saya. Tahun berapa Pak Ji berangkat tuh? Tahun 85. 85 ya. 85. Saya berangkat 85 itu ke Bogor lewat Muara Mahat melalui mobil ANS. Ongkos mobil ANS 16.000. Sampai ke Jakarta. Jakarta. Iya. 16.000 rupiah. Dari Muara Mahat langsung masuk ke Padang, langsung Jakarta. Cuma saya memang ada abang saya Jakarta di Depok, tinggalnya di daerah Cijantung, Cisalak Cijantung. Dia berdagang kecil, jadi berdagang kecil dia. Saya numpang tempat di situ, masuk daftarlah saya ke IPB. Saya pikir masuk waktu itu gratis ini SPP-nya. Saya pikir gratis SPP-nya. Jadi kiranya begitu sudah daftar itu bukan gratis. Bayar SPP 50.000 semester. Nah, masuk bayar 50.000. Ya. Pikir dari mana duit saya nih? Ini uang udah kurang. Uang tinggal berapa lagi? Akhirnya ada Pak Azmi tadi lah. Saya udah menangis nih, pulang lagi nggak ada nih. Tanya Azmi, ada Azmi Husin nih, orang itu dari sana, dari Kampar nih, orang kaya nih. Berangkat juga ada. Akhirnya saya pinjamkan duit 36.000, 50.000 atau 36.000 itu. Kemarin kami gurau-gurau, teleponan. Ya kalau hitung-hitung uang saya sama kamu, tidak ada utang lagi saya bilang. Ya kan, kita ini mau mati bisa harus lunas utang nih saya bilang kan. Tapi kalau hitung-hitung lah duit saya sama kamu sekarang 36.000 itu ada apa-apa, udah selesai lama saya bilang gitu aja kan. Tapi namun demikian kita selesaikan nanti saya bilang gitu aja sama dia. Tambah situ, masuk situ kuliah berapa semester kuliah TPB tingkat bersama namanya. Tapi melihat keuangan saya tuh situ eksakta. Begitu eksakta. Jurusan teknik tuh ya? Saya waktu itu bukan teknik. Saya itu sosial ekonomi pertanian. Jadi karena itu TPB eksakta, kita jarang ikut les, praktikum segalanya. Kita berdagang. Jadi sambil kuliah di berdagang saya, sehingga saya katakan kalau ini saya lakukan, saya korban lagi. Nggak ada selesai ya? Saya nggak bisa ikut praktek di situ tuh, yang bisa sekolah ya orang kaya, orang punya duit dan sebagainya. Sehingga dia bisa mengikuti matrikulasi semuanya, kurikulum semuanya. Kalau kita jarang yang tidak ikut. Betul. Libat sempat saya diserang penyakit karena mungkin tidak lambung berdarah, leher berdarah karena makan sering tidak makan. Nah, saya memang sempat tinggal dengan Gapar, Sinyo Gapar.
di asrama. Saya tinggal dengan Gapar Insinyur Gafensi dengan Asril Taman, Farudin kakaknya Farunas, ya, Insinyur Lukman yang di Bogor, di asrama ya. Asril Taman anak ayahnya Dika Taman itu ya kan. Nah, jadi dulu kadang-kadang saya disuruh beli roti, Nur, ini Nur. Nah, saya tinggal situlah. Tapi setelah saya coba kembali, saya ketemu dengan Pak Darubani. Darubani ini adalah orang air tiris, kepala sekolah air tiris dulu, dosen di Undri, dan dia ngambil S3 di sana. Kebetulan sakit dia, saya ngerawat di UI, di Bogor. PB, ya. Saya bawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ya, akhirnya sampai sama saya, Nur, inilah Nur, pindah lang Nur. Dan tengok, saya lihat ekonomi yang bersawak kan, ekonomi kamu ini kurang ini, saya lihat daripada nanti hancur ini. Saya ngajukan pindah lah. Dia minta saya pindah ke Undri. Nur, kamu pindah ke Undri, ambil sipol, kata dia. Tapi saya enggak ingin, akhirnya saya ke Jogja. Nah, itulah. Itu saya tahu. Yang saya tahu Bang Haji kan alumni Jogja. Ini baru tahu ceritanya, ternyata awal kuliahnya di IPB ya. IPB saya. Maka pindahlah ke Jogja. Setelah mulai Jogja berkiprah ya. Mulai di Jogja dalam kondisi berdagang rokok, jual tetap koran. Juga ya, karena mandiri ya Mas ya. Cuma mandiri, artinya 3 bulan itu saya kuliah tidurnya bukan di kos, bukan di rumah. Saya masih kayak orang apa namanya. Tapi alhamdulillah waktu membayar SPP itu saya dibayar oleh Pak Sukri Bedoli. Pak Sukri Bedoli lah nolong saya untuk membayar SPP saya pertama kuliah di sana. Yang kedua ya kita pintar-pintar aja lagi karena kita ini juga orang biasa organisasi, berteman banyak. Dan alhamdulillah saya berteman banyak. Kalau malam susah makan, tapi siang kenyang makan sama kawan-kawan mahasiswa gitu. Jadi di Jogja lah mulai interaksi organisasi lagi. Ya perkembangkanlah diri situ. Karena kalau waktu di PB sibuk berdagang, Jogja udah ada kesempatan interaksi organisasi. Betul. Kalau PB itu dagang saya ke Cianjur, dagang jam ke Cianjur, ambil jam orang di Senen, orang Bukit Tinggi. Nyalur ya? Nyalur. Bukan nyalur, door to door kita. Langsung door to door. Di Parung Kuda, di daerah Sukabumi, di Cianjur, mana-mana saya pergi ke daerah Lido sana. Itu kerja saya. Jadi kuliah ini udah tinggal. Karena saya butuh hidup untuk makan. Sedangkan itu pun sempat berdarah. Itu pindahnya kemana, Mas Haji? Saya pindah pertama sebenarnya keinginan saya UI. Dari IPB ke UI. Tetapi di UI itu enggak sanggup saya bayar SPP-nya. Karena bayar SPP sudah bayar SPP di atas 75.000, 1.500.000 kalau saya. Ya, enggak 150.000. Saya enggak sanggup. Di mana ini ya kan? Akhirnya depan kampus Muhammadiyah tuh saya tidur. Tidur ada Pak Sukri Bedoli lah yang menelepon saya. Gimana Mas di Riau mau kuliah? Tapi saya cerita sama dia dulu. Alhamdulillah sampai saya tamat hubungan saya baik sama dia. Bahkan saya tuh untuk pertama kali saya SPP, berikutnya saya udah dagang rokok, saya jual koran, saya ketika mau tamat sama dia tuh saya jual payung, saya jual buku-buku apa saja. Ketika orang mau tamat saya punya kios depan kampus. Di situ di kios adalah 4 orang adik-adik saya tamat sarjana semuanya. Iya, saya dapat berita Bang Haji waktu di Jogja ya punya kios. Bang Zulpan Heri cerita. Katanya dulu waktu Jogja yang Pak Mas Nur itu punya kios. Sampai tamat habis itu adiknya lanjutkan kios itu. Betul. Jadi adik saya Saprizal coba nongkrong situ kan. Sapriadi tempat nongkrong situ. Indra Muklis. Berarti situ tempat ngumpul lah ya. Tempat ngumpul situ artinya enggak begitu juga orang mau ke kampus. Jadi orang mau ke kampus tuh mau belajar kuliah di Muhammadiyah, akhirnya kan masuk Muhammadiyah saya. Begitu orang kuliah Muhammadiyah nunggu jam, rokok dulu situ, baca koran dulu situ. Itulah kerjanya. Di samping kerja lain saya jadi kalau ada orang mau masuk kuliah mencarikan alamat rumah, mencarikan kos-kosan. Jasa ya. Jasa itu kerja saya. Berarti memang ditempa oleh kehidupan mandiri Mas ya. Itu kerja saya. Sampai selesai di Muhammadiyah. Dan waktu itu dilanjutkan. Dan warung saya itu tidak pernah digusur. Muktamar orang presiden lewat, asal punya Pak Mas Nur panggilnya Mas Ucok saya situ. Dengan wali kota, saya komunikasi dan trantip. Yang penting saya rapikan, bersih. Kaki 5 tempat saya itu harus bersih. Nggak boleh saya bilang, biar kita aman sini. Padahal muktamar Muhammadiyah tuh presiden lewat situ. Nah itu.
Jadi selesai ambil pindahnya hukum ya? Pindah hukum saya. Hukum ya, hukum. Dari teknik. Nah, dari eksakta lah ya. Eksakta ke IPS ya. Nah, iya. Pindah ke, berarti itu transfer itu, enggak ya? Transfer ya? KDU banyak. Iya. Jadi Pancasila, bahasa Indonesia, agama. Tapi di Muhammadiyah ini kan ke Muhammadiyah ini kan setiap semester nih. Masuk matrikulasi lagi ya? Matrikulasi lagi ya. Nah, itu. Sampai selesai di Muhammadiyah. Satu Muhammadiyah itu tahun berapa Bang Haji? 91. Iya. Di sana Bang Haji katanya juga aktif di dunia jurnalistik ya? Iya. Saya aktif. Saya juga memegang media Riau. Majalah Riau ini di mahasiswa Riau, tapi saya tidak aktif di luar. Berbeda Saprizal ya, Sapriyadi. Kalau Sapriyadi dia aktif di Eksponen misalnya, dia ada tabloid Eksponen. Tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Haji Mas Nur ketika saya anggota DPR. Memang sengaja seperti itu. Yang kedua, memang di sana tuh sibuk dengan kegiatan pendidikan, tapi sekalipun hidup saya dagang, berusaha, yang saya tetap jadi ketua organisasi, dan saya pernah di Mosi tak percaya oleh Fikri sama Bang Nasir. Sejarahnya ya? Sejarahnya. Itu Mosi tak percaya waktu ketua komisar Kampar. Waktu saya baru terpilih menjadi ketua masalah Kampar, langsung di Mosi. Ini jadi di Mosi. Saya heran juga kenapa saya di Mosi. Ada apa sebenarnya? Berarti dinamika berorganisasi di sana memang namanya memang mendukung kali. Iya. Maka terbentuk sampai ke daerah Bang Haji ya. Jadi membuka diri dan siap dikritik dan siap mengkritik. Termasuk Bang Fauzi Kadir, itu kan orang-orang dari alumni sana ya. Betul. Jadi memang seperti itu pola-pola kita. Alumni kita Jogja ini memang mau mengkritik dan mau dikritik. Mengkritik itu bukan menghantam orang, jangan salah. Memberi way out-nya gitu. Saya selalu sampaikan di sini, jangan diharamkan orang mengkritik. Termasuk anak-anak saya di rumah mengkritik saya, "Bapak ini keras ini." Kan? Jangan disalahkan, saya marah. Kalau kalian sampai 1 kali 2 kali saya marah, ketiga saya marah betul. Tapi 1 kali saya ingatkan, 2 kali saya ingat, ketiga saya marah betul, saya bilang. Jadi seperti itu ilmunya, saya bilang. Bukan kita otoriter. Jadi fungsi tetap berjalan, tapi kritik tidak boleh. Jangan ditinggalkan. Ini maaf saya nih. Ya. Sekarang kan mulai kritik kurang sama kita nih. Iya kan? Nah, itu. Kalau orang nggak memahami Bang Haji katanya ini frontal menjatuhkan, kan? Padahal memang Bang Haji terbentuk hal yang seperti itu ya. Jadi sama. Pertemanan tetap berjalan, tapi kritik tetap dilakukan. Wajib dilakukan. Nggak bisa enggak. Kita wajib melakukan itu karena dalam hadis pun dikatakan, dalam firman dikatakan, apabila kita melihat kemungkaran, ya pukul. Ya kan? Kalau tidak sanggup lagi, ya diam. Selemah-lemahnya. Tidak lagi, selemah-lemahnya berdoa kita. Ini kembali kita lagi ke tadi Bang Haji. 92 selesai kuliah Jogja. Nah, 91. Ini langsung pulang ke Riau atau bagaimana ini? Saya pulang ke Riau. Pulang ke Riau karena saya juga mengingat kondisi keluarga saya. Waktu itu orang tua masih meninggal. Udah meninggal ya? Saya waktu KKN itu orang tua udah meninggal. Saya tidak tahu, bapak saya sudah dimakamkan ketika saya lagi KKN di Kaliurang ya, daerah Sleman sana, daerah Sleman, dan saya lagi KKN. Begitu 7 Agustus saya lagi memberikan penyuluhan hukum, dapat surat udah 2 bulan ini baru sampai sama kita kan. Kondisi saat itu waktu itu bukan sekarang udah telepon ya. Baru begitu saya selesai, saya pulang ke Riau, ngajak ibu saya, dengan ibu saya menangis terus ya di rumah, ajak ibu saya ke Jogja. Kebetulan saya di Jogja itu juga kontrak rumah saya. Sambil saya tinggal di kios, saya juga ngontrak rumah gitu. Punya untuk adik-adik saya ada berapa orang kan? Ada 4 orang saya di Jogja sama adik begitu. Ya untuk makan udah bisa ya, untuk makan dari hasil warung saya udah bisa ya. Saya ajak adik saya. Jadi ibu dibawa ke Jogja? Saya bawa ke Jogja.
Saya tinggal Jogja untuk menenangkan pikiran dia, daripada karena waktu itu ibu saya makam bapak saya itu samping rumah kami di Morowali. Tiap sore nangis, mengalihkan peran dia. Alhamdulillah. Sampai tamat Bang Haji di Jogja. Ibu saya enggak. Jadi begitu balik kembali. Karena masih ada adik saya yang kecil-kecil sini. Ada yang di Kopassus itu dulu yang masih kecil, masih SMP sekolahnya. Akhirnya pulang dia ke Muara lagi. Tapi udah tenang, ya kan. Dan kadang-kadang untuk belanja kita kirim lah dari tempat kita sekolah, kuliah sana sambil dagang kan gitu. Nah, setelah pulang, bagaimana nih Bang Haji mulai kiprah di Riau atau di Kampar Bang Karim? Jadi saya ini non partner, tidak ada teman gantungan baru. Kita orang desa, orang Muara Mahat. Begitu tamat kuliah mengandalkan diri sendiri aja. Tapi saya jadikan ilmu organisasi saya dan perkawanan itu yang saya pakai. Saya punya teman di sini yang namanya Hizbun Nazar. Dia kuliah di Jogja dulu, ya kan? Hakim gitu nih. Kuliah dia ngambil lanjutkannya sekolah BPN ya, pertanahan di Jogja. Tinggal saya di rumah dia. Ya. Bangkinang. Pagi hari ke Bangkinang saya. Kadang-kadang nyuci saya situ, makan saya situ. Yang kedua aktif organisasi. Ada Pak Japri Harun, ada Izan Harib, banyaklah, ada Atar, banyak. Waktu itu kondisi Bangkinang seperti apa, Bang? Kalau di Bangkinang nih waktu itu kondisinya terjadi pergerakan lah. Saya katakan ada dinamis. Orang muda. Iya. Jadi kelompok tua, kelompok muda nih sinergi dia nih. Siapa kelompok tuanya? Contoh Japri Harun, Alatif Atar, Zain Arif, Pak Ilyas Mamali, tokoh-tokoh Zulhar Hermes, termasuk Yunus Pondok Patin itu. Ini termasuk tokoh-tokoh saya anggap tuh tokoh-tokoh tua. Dan banyak tokoh-tokoh lain lagi, Pak Ilyas Mamali, ya kan? Banyak tokoh-tokoh itu. Dan waktu itu saya ini dan Ormas berjalan saat itu ya. Ormas berjalan, Ormas luar biasa. Apa saat itu Ormas yang cukup? Hampir semua Ormas. KNPI-nya jelas, ada PP-nya, ada KMKGR-nya, ada Kosgoro-nya paling aktif nih, Soksi paling aktif. Saya kan Kosgoro nih, mulai dari kecamatan, tamat kuliah di kecamatan saya sampai ke Bangkinang saya Kosgoro, ya kan. Tarbiyah, saya menjadi ketua Tarbiyah. Begitu ada musda Tarbiyah, saya jadi ketua Tarbiyah Kampar, pemuda Tarbiyah Kampar. Jalan semua ini. Hampir Aisyahnya jalan, Patayatnya jalan, NU-nya jalan, semuanya jalan, ormas-ormas jalan semuanya. Waktu itu Bang Haji sudah masuk ke Golkar? Sudah, belum ya? Belum. Masih aktif di Ormas saja? Iya, di Ormas 912 itu masih Ormas itu kan. Lantas begitu 92 pemilu nih. Ya. Saya dipakai oleh Pak Beng Sabli. Waktu itu masih Bupati Kampar. Iya. Jadi saya dipakai lalu ketua 92 Pak atau berapa ya? Saya belum Pak Sabli, masih Pak Saleh nih mungkin. Iya. Saya aktif, tapi saya ini cuma komisaris desa Muara Mahat. Pak Saleh 96. 96 ya? Mulainya. Macam Prudin segalanya. Tapi waktu itu saya sudah aktif di Golkar, pelengkap Golkar lah. Saya memang komisaris. Mulai dari bawah, Pak. Saya komisaris Kelurahan Muara Mahat. Saya ketuanya. Hamdani, Pak Prudin Sregar, Hamdani juga termasuk pengurus Golkar Komcapnya, komisaris kecamatan. Saya aktif. Rasanya hati ini begitu menjadi pengurus Golkar, masuk sama-sama bendera Golkar. Teriak-teriak Golkar, hidup Golkar, rasanya bangga sekali bareng kita ini, hebat rasanya. Ya, padahal kita tidak ada apa-apa situ, cuma teriak-teriak saja kita. Masang bendera, disuruh orang masang bendera Golkar sana, pasang bendera Golkar sampai 97. Nah, antara 92 ini saya aktif di organisasi kepemudaan. Baik itu aktif saya di KMPI, ikut di KMPI wakil ketua, ketika Zulher juga, ketika Zamhir juga, saya aktif, Gapar juga, kami ini aktif di KMPI. Itu sebab saya katakan dulu gerakan pemuda ini luar biasa. Ada Napak Tilas namanya, ada Sapari pemuda namanya, nampak betul. Di organisasi kita ini juga Kosgoro berjalan,
Ya, orang kalau bilang Kosgoro itu senang hati orang. Orang ketika bilang MKGR senang hati orang. Orang bilang AMPI itu jadi kebanggaan ketika kita di Ormas. Dan inilah underbau Golkar kan. Pendukung Golkar saya masuk di antara itu ya. Di Tarbiyahnya saya masuk pemuda Tarbiyah karena pemuda Tarbiyah itu adalah politiknya, aspirasi politik pada Golkar. Saya di Golkar sudah underbaunya. Kalau ini seperti ini underbau kan gitu. Masuk di situ saya membangun kebersamaan di partai ini. 97 saya menjadi tim oleh Pak Beng Sabli. Tim pemenangan kampanye waktu itu, tim pemenangan. Termasuk Insinyur Gafar, Insinyur Kongo, Midai, turun semuanya mereka waktu itu. Ya, semuanya kita turun. Saya untuk wilayah, saya itu adalah tim pemenangan Golkar 97 itu saya untuk 3 Sukampar. Saya dapat 85% lebih untuk Sukampar oleh Pak Sabli di Aplos. Dan juga saya jadi tim kampanye menggantikan Pak Dam Serali, kampanye misalnya di Rokan Hulu, di Muara Rumbai, di mana-mana. Ya, pemilu. Artinya kalau kita lihat tadi ya, itu kerja-kerja saya waktu itu. Itu belum caleg ya? Ikut belum, tim saja ya? Belum. Saya baru tim-tim saja. Dan datang ke kantor Golkar itu bukannya dapat nasi sana. Duduk-duduk ketemu Pak Dam Serali, Pak Suwardi misalnya. Letkol Suwardi ketua Golkar waktu itu di antara 9295 97 itu kan Edi itu udah dari kantor Golkar, Nur Sal itu sudah dari kantor Golkar. Kita kantor Golkar tuh mau cari Pak Dam Serali, Pak Farudin, Pak Alimin, Pak Bang Bakri gitu kan. Kadang-kadang kita Bang gila makan pulang gitu. Jadi kadang kita rumah dia, bukan seperti sekarang kita. Nah, jadi kondisinya seperti itulah zaman itu sampai 97 ya. 97 pemilu Golkar menang lagi ya kan. Nah, baru terjadi kembali fenomena 98 ya. Masih ya. Reformasi. Nah, situ. Jadi Bang Haji mulai ikut mencalonkan diri, dicalonkan dari Golkar tahun berapa itu? Jadi begini. Saya sebenarnya dulu kan kontraktor kerja saya nih 94 itu 93 94 itu karena Pak Saleh bagus dengan saya bagus Pak Saleh, saya kan mulai di kontraktor, kerja kontraktor. Saya sudah nikah, dapat proyek. Saya dapat proyek itu saya pindah ke Mormahat. Tinggal Mormahat. Oh, bukan di Mangkinang ya? Tidak. Saya tinggal Muara karena 93 orang Mormahat udah pindah ke Tran. Saya tinggal di Tran, di rumah Tran, sambil saya usaha di sana, dikasih proyek oleh Pak Saleh zaman itu, ikut membangun sekolah untuk pemindahan PLTA Tanjung Alai. Itu saya bangun semua itu. Sungkai saya bangun semuanya. Juga di Tapung Hilir, Tapung Hulu banyaklah proyek zaman itu. Saya mulai itu ada modal, tapi saya tidak bisa hura-hura kayak teman-teman lain. Saya usaha bisnis, beralih dikit. Saya ingin yang mapan, saya beralih pada kontraktor mobil. Ya, saya ngangkat buah sawit ya di PT Sinarmas Rama-Rama itu. Lantas begitu melihat pemilu 92 97 ini, saya agak iri juga sedikit. Kenapa saya tidak aktif ini berpolitik, membantu ikut tapi saya kan mau calon. Suwardi Sam itu calon. Dari Kosgoro dia, MKGR dia, Suryadi Sam. Ikutlah dia calon Suryadi Sam, ya. Dari MKGR itu kalau salah saya. Tapi nggak terpilih, entah nomor 36 dia mungkin kan kursi Golkar cuma berapa waktu itu kan. Jadi nggak terpilih, 42 dia katanya. Jadi beberapa hari lalu kami diskusi sama dia. Lantas, kenapa Suryadi Sam aja calon kok? Zaidun calon saya bilang, ya kan? Kok saya nih ketua Tarbiyah, saya ini kok masuk-masuk. Maka 97 itu dengan gejolak Musda dan Munas itu terjadilah Musda berikutnya, yaitu Musda Kampar ini setelah terjadinya Munas Reformasi ya, Munaslup yang berpindah dari Pak Habibie kalau salah saya, bukan kepada Bertanjung ya kan. Bertanjung ya. Lantas Musda kita sini, Pak Damsir Ali itu kan ketua Golkar setelah itu, setelah Munas pemilu 97 tadi. Pak Damsir Ali ini karena diterpa dengan isu macam-macam, ya waktu dia ketua DPR, akhirnya ketika Munas
Loop ini, Musdalup tuh saya tanyakan Pak Damsyar Ali. Pak Damsyar Ali, saya ini belum pengurus ini, belum ngurus saya. Pak Damsyar Ali, Bapak masih minat jadi ketua Golkar. Gimana caranya Nur? Enggak, kalau Bapak minat, kita kelola, kita manage. Padahal uang nggak ada nih, ya kan? Setuju, ibunya setuju. Kemarin dibuka oleh istri waktu saya tajia dia nih, buka nih, setuju, betul. Saya kumpul, kalau seluruh petinggi-tinggi Golkar nih, Zenari, Pak Mama AL, Pak Ramli R, Pak Jan Simin, saya kumpulkanlah semuanya. Saya yang muda nih, kita tim. Namun demikian kita tanya Pak Saleh dulu. Tanya Pak Saleh, ada Pak Sawir situ. Bagaimana Pak Saleh? Ini Pak Damsyar Ali mau maju nih, saya bilang. Betul Bu ya, kata Pak Saleh sama dia. Iya, oke, siap kerja saya. Kan 12 kecamatan baru, 12 PK waktu itu. Kerjalah saya sampai ke Pasir saya, ke Pak Nurbit, saya kumpulkan semua PK. Oke, nggak ada. Gol, musdahnya satu Pak Damsyar Ali yang muncul. Menang lagi Pak Damsyar Ali. Ketika menyusun urusan, saya ini kan mintanya saya tarik waktu itu kesepakatan kita. Ditaruh saya menjadi wakil ketua. Dari PD1 Bang Ramlan Jas di Kemang Sungkai. Saya ke sana, Nur, ini selesai nih Nur. Kamu wakil ketua, enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa. Enggak boleh. Saya sekretaris. Akhirnya dirubah lagi, saya sekretaris. Maka sekretarislah saya. Itulah kita kembangkan bagaimana berorganisasi yang susah, bagaimana berorganisasi yang bagus, bagaimana berorganisasi susah, organisasi tapi bagus. Kan gitu maksud saya tuh. Dalam kondisi reformasi, Golkar diserang orang, bahkan kantor Golkar di rumah saya pun pakai satgas saya. Di Golkar itu juga, alhamdulillah bisa kita raih dengan baik. Kita kampanye bisa saja, saya kampanye di Kampar Kiri di Pak Kain, saya kejar juga sore itu kampanye di Indrapura. Bayang itu jauhnya, berapa jam itu kita kejar. Saya kampanye di Tapung, tapi saya wajib kampanye di daerah Pandalian lewat Rohul sana Ujung Batu. Uang nggak ada, apa nggak ada, tapi kita lakukan dalam konteks begitu kita menjaga kepartaian kita ini. Bagaimana eksis dalam kondisi orang pakai baju Golkar dibacok, orang pakai baju Golkar waktu itu disuruh buka. Lari-lari orang tuh, orang Rubio tuh memang panas, sehingga di kantor Golkar itu sejaga siang malam dengan satgas saya yang mengawal Golkar itu. Padahal saya tuh sekretaris, bukan ketua partai saya. Tapi Pak Damsyar Ali memberikan semua itu kepada saya sampai menyusun caleg 2099 itu. Kalau saya mau cari uang, nomor urut. Betul. Pak Damsyar Ali ikut saja sama saya. Tidak ada lagi. Bagaimana Nur? Sudah menyerahkan sepenuhnya. Semuanya. Begitu caranya. Tapi apapun keputusan, tetap persetujuan Pak Damsyar Ali dengan tim yang kita sepakati dari tim 7 waktu itu. Jadi mulailah Pak Haji caleg 99 itu pertama ya. Pertama saya caleg 99. Dapil Tapung. Di Dapil Tapung itulah kita mulai caleg. Saya masukkanlah Pak Aziz nama situ juga, Pak Mamun Mansur, semua kita masukkan. Alhamdulillah Tapung kita dapat kursi ya. Dan kita 16 kursi waktu itu. Jadi 97 itu berapa kursi kita? 97 itu kita nggak salah saya lebih 20 kursi. 20. Iya. Berarti karena reformasi kita diserang hampir 30 kursi kita. 30 kursi. Luar biasa ya? Iya. Ya Golkar 3 partai. Iya. P3 berapa kursi? Yang banyak P3, cuma PDI tambah 2 kursi, tambah kursi kan. Saya baru dinaja. Jadi karena reformasi kita diserang, turun drastis jadi 16. 16 kursi. Itu masih luar biasa ya? Luar biasa. Di Indonesia ini, di Riau ini Golkar Kampar 30% lebih. Iya. Daerah lain anjlok ya? Anjlok semua. Iya. Cuma Inhula satu yang bisa dengan bapaknya Yopi kan, karena di ketuanya di situ. Nah, jadi begitu cara kita membangun partai, memang kita bagaimana mempertahankan kebesaran partai itu sendiri itu. Mengedepankan kepentingan partai ya Bang Haji. Kemana-mana Bang Haji keliling dengan modal seadanya, berjuang akhirnya bisa sampai 16 kursi. Itu tak pemenang ya? Menang.
Saat itu ketua DPR siapa Bang? Ketua DPR Damsir Ali. Oh, Pak Damsir lagi. Damsir Ali ketua DPR ya. Sampai terjadi undang-undang otonomi daerah tentang pemekaran. Oh iya, ini betul. Saya juga mau menarik nih. Iya. Karena ketika awal mengaji di DPRD Kampar itu masih nyatu ya. Awan, Rohul masih. Iya, betul. Mulai pemekaran baru tahun 99 ya. Iya, akhirnya lah tuh. Setelah pemilu tuh ya. Iya, pemilu. Saat itu masih Pak Saleh ya. Iya. Nah, ini bagaimana dinamikanya saat itu tuh? Pak Haji sudah duduk, sudah menang. Iya. Maka otomatis pecah ya? Iya. Jadi begitu pecah di tahun setelah pemilu kita, ini kan anggota dewan sudah lantik nih, ketuanya Pak Damsir Ali ya kan, dan Pak Malilum kita anggota kita lah ya. Waktu itu Bang Saprudin Effendi Sebut Effendi kita anggota kita waktu itu. Lantas terjadi itu, tentu kita sesuai undang-undang oleh KPU dibagi nih dapil masing-masing termasuk Pak Damsir Ali. Pak Damsir Ali pindah ke sana. Maka kita carilah penggantinya. Ya kan? Waktu itu saya mau pengganti itu nama Zulkarnain. Pengganti Pak Damsir Ali ini. Kan ada beberapa orang tuh sana, ada Rosidi Rusdan segalanya kan. Rencana saya untuk dari Tandun ini Zulkarnain Rosidius ini Mustafa Zulkarnain, karena saya menengok kondisi politik waktu itu terjadi persoalan 3 desa. 3 desa ini Zulkarnain ini orang Tandun, saya sudah wanti-wanti karena di otak yang ingin berpisah dengan Kampar 3 desa ini dengan kata-kata kecuali tadi. Ini dia ini sudah mau siapkan untuk menjadi pengganti di sana satu di masuk Kampar. Kalau dia menjadi anggota DPR Kampar berdasar dari Tandun, otomatis dia tidak memikir ke sana dia. Tetapi ada kesalahan itu di dalam pendapat undang-undang. Yang kedua ada juga kesalahan. Sebenarnya Saprizal ini dulu kan saya buka sekarang nih, Saprizal ini awalnya tidak kita dorong untuk menjadi anggota dewan gitu, untuk mengganti sana. Ya, tidak kita dorong, tetapi Pak Damsir Ali lah pada saya, ya, almarhum, udahlah Nur, sehingga saya ketemu dengan Saprizal, dengan Edward Sumar di Stadion Hang Tua itu, udah ada yang tua tuh kan, saya ketemu situ di sebuah tenda-tenda situ ngobrol lah, Kalinjuang ya, Kalinjuang itu. Akhirnya saya sepakati lah, oke lah kalau begitu untuk mengisi pengganti yang dari Tandun, karena di Saprizal ini kan dianggap juga nih orang-orang dari sana kan gitu, sekalipun orang Bangkalan, tapi dia kan orang tuanya kan dulu kan lama juga tinggal di sana, Rohul, di Nyumbatu dengan saudara Teddy itu kan. Akhirnya semakin memanas lah waktu itu, ya kan. Padahal awalnya saya jadi ditarik ya. Semakin padahal Zulkarnain udah sedia deh nih, setuju sama Mak, dia panggil paman yang saya mamak dengan saya kan. Itu. Jadi akhirnya gitu. Yang kedua, memang terjadi selama pemekaran itu. Waktu kami DPR itu kan anggaran DPR kan kecil sekali, anggaran APBD kan kecil sekali, ya, cuma berapa ratus miliar, sampai triliunan ya. Jadi kadang-kadang 50 miliar saja untuk 3 kabupaten ini kan, kira-kira begitulah kehidupan pembangunan daerah zaman Pak Saleh itu ya, dan Pak Beng Sabli waktu itu kan gitu kondisinya itu. Akhirnya ya kita melihat dengan terjadi pemekaran ini, terjadi undang-undang otonomi daerah, mulailah dana ini bergulir kembali. Memang terjadi konflik itu soal 3 desa saja di sana, dan saya selaku anggota dewan dan ketua DPR waktu itu juga itu turun langsung. Jadi Pak Damsir pindah langsung ketua DPR? Ketua DPR waktu itu terjadi persaingan. Inilah yang terjadi. Sebenarnya Golkar itu mendukung Pak Malilum, ya, yang kita dukung waktu itu Pak Malilum, tapi ada permainan waktu itu ya, namanya politik ya. Golkar waktu itu tidak sesaklek sekarang ini mainnya, ya. Jadi maju pula lah Saifuddin Effendi. Maju Saifuddin Effendi didukung oleh tokoh-tokoh lain. Ini kan kadang-kadang perseteruan antara 2 daerah ini kan agak ketat di Kampar ini ya kan. Saya waktu itu dukung Pak Malilum. Akhirnya Saifuddin maju didukung oleh abangnya Bang Nasrun Effendi, dan dapat dukungan karena Bang Nasrun juga orang Golkar ya. Akhirnya dapat dukungan dan pecahlah suara kita. Akhirnya voting suara yang duduk ya Saifuddin Effendi. Nah itu. Jadi
Bang Haji kapan mulai itu ketua DPR? Saya mulai ketua DPR itu 2006. Berarti sampai habis periode 99 2004. itu? Iya. Pak Saifuddin. 99 berarti 2000 sampai 2004. Ya. Itu Saifuddin, 2004 pemilu lagi saya. Jadi pemilu 2004 berapa kursi Golkar saat itu? Pemilu 2004 kalau yang apa tadi, yang pemilu 99 tadi itu 14 kursi. 14 kursi. 14 kursi. 2004, 2009 16 kursi. 16 kursi. Oh, berarti udah zaman Bang Haji ya? Zaman saya. Udah ketua Golkar. Udah ketua Golkar saya. Langsung Bang Haji ketua DPR. Ketua DPR langsung. Sampai 2009. 2009. Itu pun ketua DPR itu kan pakai voting juga itu. Ya. Ada dari partai lain masuk. Ya, zaman itu bukan seperti sekarang. Sekarang kan enak, siapa banyak otomatis. Kalau enggak, saing juga. Maksudnya kalau dulu berarti ada di 5 kepemilian lagi ya? Oh, ada. Partai lain pun ikut juga. Suara. Betul. Berarti tapi ada syaratnya kan, 3 besar. Ya? Sengit. Sengit lagi. Itulah yang terjadi waktu itu. Jadi 14 kursi itu adalah 9, sedangkan 2004 16 kursi kita. Naik ya? Naik dia. Naik lagi, betul. Karena memang gerakan nanti lah. Sampai 2009. Iya. 2009-2012 Bang Haji udah saya ke provinsi. Iya. Nah, selama Bang Haji mulai aktif dari awal Golkar, dari Ormas, mulai masuk ke Golkar, Bang Haji kan banyak melihat dinamika terjadi. Mulai diserang 99 karena reformasi, kemudian bertahan, berjuang lagi, bangkit lagi. Nah, apa kira-kira kiat-kiat Bang Haji ini supaya ini juga jadi acuan bagi Golkar dewasa ini? Jadi begini ya, saya melihat di Golkar ini orangnya hebat-hebat. Tapi orang hebat-hebat itu tidak bisa diberikan ya kalau mereka tidak difungsikan. Tidak bisa. Kalau kita hanya melihat kondisi itu milenial misalnya, zaman dulu anak muda. Banyak, saya kan anak muda saya. Betul. Saat itu. Tapi saat itu saya muda. Tapi usia saya udah lumayan juga kan. Sudah 28 tahun juga waktu itu saya masuk di Golkar ini. Ketika menjadi ketua Golkar itu jadi Sats Golkar itu, saya sudah jadi kontraktor juga saya. Udah ya dikatakan begitu tidak lah ya. Udah mapan lah. Udah mapan lah sedikit ya untuk hidup ini kan. Udah bisa uang saya jadikan untuk partai ini. Kepannya sana nggak ada pakai duit saya. Betul. Udah bisa turun ke sana pakai duit saya. Datang nanti PKPK ke rumah saya, udah bisa tidur di rumah saya, udah bisa makan di rumah saya, dan saya sudah tahu di mana desa mereka, saya bisa ke sana. Nah ini, jadi sekarang yang saya lihat begini, kalau kita mau, jangan pernah tinggalkan orang tua, jangan pernah tinggalkan orang tua. Ini menarik nih Mas Haji. Sudah 2 senior Golkar yang menyampaikan ini. Tadi kita diskusi dengan Bang Safrizal, beliau juga pesan seperti ini, sama nih. Ini menarik ini. Saya temukan 2 senior Golkar dengan bahasa yang sama, bahwa Golkar jangan pernah meninggalkan orang tua, senior, orang tua. Boleh saja orang muda yang bekerja, tapi tetap pengalaman, pemikiran dan nasihat tetap dari orang tua. Betul. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Bahkan kalau misalnya orang tua tadi leadernya, yang muda ini destroyernya nih, pendukungnya nih, penghancurnya nih, pekerjaannya nih. Jadi tidak bisa. Karena yang tua harus kolaborasi, kolaborasi. Betul. Itu sebabnya di nasional pun kita seperti itu. Kalau kepemimpinan Golkar itu adalah misalnya 40% yang senior, yang tua, 60% itu ya yang milenial, yang muda. Komposisi itu harus seimbang ya. Harus seimbang dia. Kalau milenial saja takutnya nanti pergerakan kencang tapi tak terarah ya. Satu betul itu. Jadi begini ya. Saya kan merasakan itu ketika saya dulu jadi Sats Golkar. Saya tidak luput dengan orang-orang tua. Saya berteman dengan seluruh jaringan. Ya, jaringan tarikat. NU, saya ketua NU Kampar nih. Tarikat dengan tokoh-tokoh tarbiyah. Tokoh-tokoh Syafiyah kita nih, pengajian-pengajian tarikat nih semuanya. Kelompok-kelompok tani. Semuanya kita ayomi. Kita berteman dengan kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian.
Semuanya ini kita ambil sebagai untuk mendapatkan masukan-masukan, motor penggerak penggerak kita, karena kita yang punya tenaga ini. Berarti salah satu kunci Bang Haji mengembalikan kejayaan Golkar mulai 14 kursi naik 16 itu salah satunya membangun kolaborasi tua muda. Betul. Semua potensi digerakkan Ya kalau orang mengatakan dulu partai tidak banyak, salah, partai banyak. 99 sudah mulai 48 partai kan. 48 partai Terakhir jangan dibilang tidak banyak partai, jangan dibilang 3 partai. Betul. Ketika zaman Orde Baru kita 3 partai. Tapi setelah reformasi tidak ada, sama pergerakan kita. Berarti Bang Haji berjuang saat kondisi Golkar memang diterpa, sedang dihancurkan orang, sedang diinjak orang. Bukan kondisi Orde Baru yang dapat fasilitas, bukan tidak. Tidak dapat fasilitas kita, cuma kita masih bisa bicara dengan Orde Baru. Betul. Kita bisa ngomong dengan tokoh-tokoh Orde Baru, senior-senior Orde Baru itu di pemerintahan, di politik, di tengah masyarakat. Daerah-daerah teran ini dulu kan jadi jantolan kita. Tokoh-tokoh di desa dulu ada desa-desa yang tidak desa Golkar, situ kita datangi, kita berkomunikasi sehingga desa itu jadi desa Golkar dia. Begitu kita caranya. Jadi tokoh-tokoh itu yang kita rekrut. Dulu saya lihat ketika saya masih kecil itu memang Golkar ini sampai ke desa-desa mengakar. Kalau sudah Golkar yang bergerak, gaungnya luar biasa. Betul. Ya kan? Sampai dulu jadi PD Golkar saja, itu gengsinya luar biasa. Betul. Tidak seolah-olah punya jabatan sejajar dengan kepala desa, seperti itulah. Memang sebenarnya harus begitu. Kalau kita dengan sekarang aja, memang harus begitu. Pak Ib tanya saya apa kira-kira, memang wajib ke depan ini Golkar ini harus mengakar kembali. Untuk Golkar Bang Haji Masukan untuk Golkar Jadi Golkar ini partai kader, kembali mengakar wajib mengakar. Kalau tidak mengakar tidak dipilih orang. Berarti filosofi beringin juga ke atas kita melindungi, ke bawah menancap kita kuat. Tidak bisa. Dan jadi pimpinan Golkar ini memang tidak boleh jadi pimpinan seperti otoriter Demokrat kepala dinas, tidak bisa. Orang birokrat tidak bisa. Memang pimpinan dia, kepala dia, ketua dia, tapi posisi dia sama saja dengan masyarakat biasa gitu. Itu sebabnya dulu kalau Akbar Tanjung itu zaman saya ketemu Akbar Tanjung itu jam berapa saja, jam 5 subuh, jam 4 subuh bisa kita ketemu. Tidak susah kita ketemu. Protokoler ya Bang? Tidak ada protokoler. Ketemu di mana aja bisa kita. Jadi ini, dan tidak arogan kita menjadi pengurus Golkar ini, tidak arogan, tidak sok-sok, tidak angku-angkuhan gitu. Nah itu yang perlu saya sampaikan untuk Golkar ini gitu. Dan saya berharap betul Golkar ini bangkit gitu, tanpa meninggalkan akar rumputnya. Karena begini, saya jujur saja saya tahu jalan ke sana tuh bagus atau tidak karena ada orang di sana, orang yang kembali di situ. Jangan mereka-reka kita dari sini jalan sana bagus, tahu-tahu jalan sana jalan jelek. Tapi kalau orang yang berasal dari sana datang di sana, dia akan tunjukkan begini loh, jalan di sana tuh kondisi begini, begana, begitu. Jadi apa kira-kira masukan Bang Haji untuk Golkar ini bisa kembali bangkit? Karena ini kan sudah jadi sejarah Bang Haji. Dalam sejarahnya zaman Pak Haji berjuang mulai dari jatuh naik lagi. Nah sekarang kan dalam sejarahnya kita Golkar ini, ini mungkin kondisi sejarah yang barangkali tertorehkan sejarah Golkar kalah di Kampar, hingga pimpinan DPR, dalam hal ini ketua DPR lepas dari tangan Golkar. Apa kira-kira masukan Bang Haji untuk Golkar bisa bangkit kembali? Saya jujur saya sampaikan, kalau ini bisa laksanakan alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa laksanakan, saya memang agak pesimis saya. Pertama, catat partai Golkar itu ada partai kader. Itu pertama dulu. Artinya berarti memperbanyak kader. Kader harus berbanyak. Jangan kader sudah ada itu tidak kita datangi. Baik itu kadernya udah tua, udah sepuh. Itu namanya di dalam Golkar itu sesepuh penisepuh ada di situ. Kenapa kita menghargai orang seperti itu? Menghargai orang itu juga mendengarkan pendapat-pendapat orang. Tidak bisa mendengarkan pendapat orang, masukan orang mau baik mau jelek.
Itu yang pertama, kader. Yang kedua, seorang pimpinan Partai Golkar itu, leadership itu, dia harus mampu memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan partai. Oke. Itu harus tuh mendahulukan kepentingan partai. Nggak bisa. Kita nggak bisa juga seorang ketua partai, terus partai, jangan diukur juga kantong kita. Nggak bisa. Kalau saya pergi sana, sekian biayanya. Ini biaya nggak bisa. Memang dikeluarkan. Istri juga harus tahu. Siap berkorban. Iya. Saya sampaikan sama istri saya dulu, kalau saya di Golkar, jangan pernah kamu mempertanyakan kemana uang saya. Kerapel juga tak bilang seperti itu, Bol. Kalau kamu menjadi ketua Partai Golkar, betul kamu Golkar, kamu tanya istri kamu dulu, keluarga kamu. Siap nggak seperti itu? Yang ketiga, yang mengisi kepemimpinan partai itu sebenarnya adalah tingkat desa. Ya, desa inilah ujung tombak. Kecamatan inilah ujung tombak. Berarti penguatan. Karena kita kan mencari orang nih. Betul, betul. Kita bukan bagus di atas saja, di bawah tidak bagus percuma. Mengakar ya. Wajib. Ya. Jadi sama juga bupati. Bupatinya bagus, tapi kebijakan bupati dilaksanakan hancur. Itu. Jadi harus itu ya. Ketiga itu ya. Tiga. Kalau mau mengembalikan kejayaan Golkar lagi. Tapi juga kepemimpinan sekarang ini harus berkesinambungan. Arti maksud saya, memang zaman segmen berbeda. Iya. Zaman saya 99 ini kondisi orangnya. 2004, 2009 gini orangnya. Tapi pimpin leadership toko ini adalah orang yang mampu memanage. Orang yang mampu memanage dan demokratis. Yeah. Memanage demokratis itu bukan berarti melepaskan kepada sesuatu, tidak bisa juga. Kebijakan di head decision maker mah pimpinan, ketua. Kalau ketua mendapat masukan bagaimana begini dari sana, dari kiri, dari bawah terhadap sesuatu tadi disampaikan di partai misalnya, bukan otomatis ketua juga harus memakai pesan partai. Setelah mendengar sana sini misalnya, pertimbangan harus dibuat. Keputusan itu tetap di ketua partai. Ketua partai jangan dipengaruhi oleh orang lain, tidak boleh. Berarti saya sampaikan masukan dari... Iya, wajib ditengok juga apakah orang yang disodorkan ini cocok mengemban tugas saya sampai ke sana. Iya, iya. Orang ini nyarakan orang ini nih misalnya cocok enggak? Itu maksud saya estafet, kesinambungan pimpinan tadi juga harus jelas. Iya. Tidak bisa juga karena kedekatan, karena intervensi. Nah, ini yang saya ingatkan. Ya. Kalau itu terjadi, kemampuan orang tadi ya tergantung kepada orang yang memberi amanat tadi, bukan orang kepentingan politik dari pimpinan partai. Betul. Sehingga pimpinan partai nanti yang memiliki keputusan gonjang-ganjing dia tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Itu saran untuk Golkar ya, ya. Betul ya, oke. Nah, sekarang kita sudah itu terakhir untuk Golkar nih. Memang tokoh Golkar ini, kader Golkar ini mampu merebut hati rakyat. Yeah. Merebut hati rakyat itu banyak caranya. Dengan karya-kekaryaan. Dengan karya-kekaryaan kita tadi. Wajib kita merebut itu tadi. Yeah. Berikan yang terbaik kepada rakyat, kepada masyarakat. Sehingga Golkar ini akan menjadi penilaian positif oleh masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam hal konsep kita membangun negeri kita ini. Sehingga orang mengatakan, ini berkat Golkar ini kita enak nih. Kontribusi partai, praksi, semua seperti itu eksekutifnya gitu. Nah sekarang
kita beralih dari cerita Golkar ke pemerintahan Kabupaten Kampar. Nah, bagaimana Bang Haji melihat kondisi Kampar hari ini? Bang Haji kan saksi sejarah ini, mulai dari kondisi Kampar, mulai zaman Pak Saleh Jasid, Pak Beng Sabli, kemudian Pak Azlijan sebelum Pak Saleh Pak Jasid, Pak Azlijan itu kan PJS, Pak Saleh Jasid, Pak Beng Sabli, kemudian Pak Serpudin dulu, Pak Serpudin, Pak Beng Sabli, Pak Jepri, bukan ya? Pak Jepri, itu Pak Boy, Pak Jepri, sampai saat ini. Dinamika ini kan Bang Haji lalui ini. Bang Haji masih tempat mengadu, tempat bertukar pikiran oleh Tuan-Tuan Komisaris Kampar. Bagaimana melihat kondisi Kampar saat ini? Memang begini, Ibu ya. Dekade pembangunan Kampar lah ya. Zamannya dulu mungkin terbesar dikit adalah zamannya Pak Saleh lah kita ingat. Tak usah kita ngambil dulu pada sebelum Pak Saleh, Pak Serpudin ya, Serpudin. 3 kabupaten dalam kondisi Kampar lah kira-kira sekarang itu dengan APBD-nya sangat kecil. Daerah luas wilayahnya luar biasa. Bayangkanlah wilayah kita ini sampai ke Pelawan sana, sampai Kuala Kampar, sampai Inhu, sampai batas Sumatera Utara. Rokan Hilir Rokan Hilir sampai Sumatera Utara kita batas dengan Tapsel ya kan. Memang dalam kondisi itu mungkin bupati kalau jalan dia sekali 2 hari ke desa nggak tembus harus semua desa, nggak habis selama jabatan, mungkin habis dalam menginjak desa. Gitulah kira-kira. Dengan infrastruktur yang begitu, keuangan begitu, ekonomi dan sumber daya manusia kita yang terbatas. Tapi Pak Saleh ini saya lihat zaman itu meletakkan sendi-sendi dari Pak Seberantas lah ya, kita lihat dari Pak Seberantas lah mungkin meletakkan sendi-sendi, meletakkan sendi-sendi perubahan dalam pembangunan. Kita mau lihat zaman Pak Saleh dibentuklah daerah-daerah perwakilan pembangunan. Di daerah Pelawan, Kerinci sekarang adalah daerah sore, ya, itu Kerinci. Itu sehingga di situ terbentuklah daerah pembangunan di sana, wilayah sana. Di Pasir beliau bentuk juga sebagai perpanjangan pemerintahan. Dan di zaman Pak Saleh membuka keran. Apa kerannya? Dibuka keran investasi, pembangunan perkebunan misalnya. Ini menarik, sebelum Haji lanjutkan, saya ingat Pak Saleh menyampaikan bahwa saat itu katanya anggaran kecil, mau tak mau cara bangun daerah ini harus ngikut program pemerintah, maka diambillah program transmigrasi. Maka oleh karena itu Kampar ini jadi acuan transmigrasi nasional. Nomor 1 di Riau, acuan untuk nasional. Klaster yang Pak Haji sampaikan tadi betul. Rohul untuk perkebunan, Pelawan sampai nanti industri termasuk kertas itu. Maka yang terjadi hari ini ternyata memang udah diletakkan pondasi itu ya, Mas ya. Betul. Jadi itu saya katakan tadi, pondasi-pondasi perubahan itu pembangun lakukan Pak Saleh. Dia welcome investor. Program pemerintah dengan program transmigrasi dan diikuti dengan pola PIR. Hampir semuanya membuka isolasi-isolasi kita. Karena ada PIR, tertarik program pemerintah, jalan bangun, dan masyarakat menyebar. Yang biasanya hutan semuanya, di situ ada kampung. Dibuka pemukiman baru masuk. Orang hidup 2 tahun, 1 tahun ekonomi orang memang dibantu oleh pemerintah dengan jaduknya. Tapi berikutnya perkebunan terbuka, pabrik terbuka, akses jalan terbuka. Mulailah ekonomi mulai berlancar. Dan itu terbentuk dari 3 pembangunan, 2 pembangunan. Kita lihat zaman Pak Saleh, dia membentuk daerah pembangunan. Terjadi pertumbuhan dia, yaitu pertumbuhan Ujung Batu di Rokan Hulu. Akhirnya menjadi sebuah kota pertumbuhan di sana dia. Ujung Batu pertumbuhan ekonominya di Ujung Batu, bukan di Pasir Pengarayan dia. Yang kedua di daerah Kerinci, Pelalawan ya, terbentuklah sore. Daerah pertumbuhannya adalah di Kerinci. Dengan apa? Lokomotifnya apa? Lokomotifnya adalah industri, ya. Industri RPP dulu. Saya dulu ketika tamat dari Jogja, RPP waktu itu saya antem terus karena kepedulian tidak ada di Kampar. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang terjadi. Nah, tinggal sekarang Kampar. Ini daerah ini kita pemekaran nih. Kita tidak bisa menutup mata.
daerah-daerah pertumbuhan seperti ini memberikan aset dan pertumbuhan pergerakan ekonomi yang luar biasa. Dengan dataran belanja meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat. Kita lihat di Ukui, di Sorek, semuanya. Keuangan berputar ya? Berputar semuanya, hidup orang semuanya. Memang waktu itu sempat terjadi semacam cemburu sosial kita, tempatan. Tapi tidak salah Pak Saleh, tidak salah pemerintah. Zaman itu kita mengatakan bahwa kita ini tidak mau masuk teran. Padahal pemerintah sudah memberikan 80-20. Membuka ya? Iya. Untuk tempatan ya? Untuk tempatan, 80% untuk daerah asal, 20% daerah tempatan. Iya. Daerah asal itu orang datang termigrasi, 20% untuk kita. Termasuk di daerah kita ini, orang waktu itu tidak mau. Iya. Ya, tidak mau, dia akhirnya apa? Terjadi kita kecemburuan. Sekarang terasa. Kapan terasanya? Sudah berhasil, ada hasil baru mulai terasa. Ya. Ketika harga sawit dulu 2.000, hasil orang 4 juta, 35 juta zaman itu ya. Zaman awal-awal reformasi, orang kan luar biasa penghasilannya. Betul. Nah, inilah yang juga dulu sempat saya buat kampanye. Kampanye apa? Ketika Muara Mahat mau pindah ke Sibiruang. Daerah karet. Saya katakan kita jangan masuk ke karet, kita masuk ke sawit. Alhamdulillah Muara Mahat pindah sawit. Pongkai sebagian pindah ke Simalinyang. Oh, berarti dua ini pindah memang. Oh iya. Termasuk ada peran Bang Haji ya. Peran kita. Karena memang anehnya yang lain tuh ke sana semua. Begitu. Tapi dua ini agak jauh jaraknya. Pongkai ke Kampar Kiri Tengah. Muara Mahat ke Tapung ya. Iya. Begitu kita tamat kuliah Jogja 91 itu kita ikut turun ke bawah. Bahkan kampanye 92 itu kita ditentang oleh orang P3. Orang pindah ke Silam, orang pindah ke Kafir. Orang Muara Mahat pindah ke Fir, dicemaikan orang P3 kampanye waktu itu pindah ke Silam. Orang Pulau Gadang pindah Silam kan, desa Silam. Akhirnya apa, Muara Mahat ekonomi luar biasa. Orang Batu Surat 50 kakak, orang Binamang saya ajak pindah ke Muara Mahat, SP kampungnya Catur Sugeng, ya kan, Sungai Lembu, ekonomi luar biasa. Orang yang tinggal di Mayang Pongkai yang di sana luar biasa ekonominya. Dibandingkan yang tinggal di tempat. Di tempat ya. Terdekat sekitar Danau PLTA Kota Panjang. Nah, jadi inilah saya katakan zaman Pak Saleh waktu itu ekonomi kecil, APBD kecil, ya, tapi supporting dari pihak swasta luar biasa. Bangun kebun Sinarmas, bangun Suara Dumai, bangun ini semua PTP 5 semuanya. Ekonomi meningkat, orang belanja. Begitu orang belanja, Bangkinang nih dulu begitu ramai, Bangkinang kena itu dulu. Tapi semenjak Bangkinang ini tidak ada lagi orang belanja dari ekstern kita, saudara kita di sana, hanya belanja orang sini. Memang ini resikonya sebenarnya. Infrastruktur jalan dari Bencaklobi jalan bagus, dari Tambuse jalan bagus Pekanbaru, setengah jam ke Baru. Orang belanja dari Pekanbaru ke Simanenek, ke Kasikan, ke Petapahan, ke Pelamboyan, jalan bagus itu. Bangkinang tidak ada lagi orang datang. Yang belanja Bangkinang cuma orang Bangkinang sekitarnya. Itu banyak toko tutup Bangkinang nih. Akhirnya pergerakan uang melambat di Bangkinang. Melambat Bangkinang. Nah, itu perlu kita kaji bagaimana cara meningkatkannya. Nah, itu. Nah, jadi zaman Pak Saleh kecil tapi supporting, dukungan dari investor, ya, dari investor itu luar biasa. Artinya kita memang nggak bisa membangun sendiri ya, perlu pihak ketiga, wajib investor, tapi tentu regulasi kita siapkan ya. Betul. Memang kan dikatakan kalau kita hanya bicara soal PBD berapa persen? Betul. Ya, sekarang kalian berapa, kita cover berapa, 2,sekian triliun. Berapa untuk belanja rutin, berapa untuk infrastruktur, berapa untuk lain. Tapi kalau belanjanya orang replanting sekarang itu berapa triliun, berapa puluh miliar per tahun sekarang. Sektor swasta ya. Sektor swasta, karena yang kita ambil itu multiplier effect. Swasta menggaji karyawan belanja. Betul. Kayak gitu tuh. Swasta menggaji karyawan belanja. Belanja kemana? Ke pasar. Pasar perputaran ekonomi terjadi. Efeknya apa? Keuntungan. Keuntungan untuk apa? Peningkatan ekonomi. Nampak kita pertumbuhan tadi. Itu pertama di Pak Saleh. Berikutnya kalau kita lihat zaman Pak Ben Sabli, ya kan, memang Pak Ben Sabli ini penuh dengan intrik politik zaman itu, ya, tidak mampu dia membangun betul. Tidak kondusif komunikasi ya. Jadi zaman itu karena Kampar sakui lah, zaman itu Kampar ini luar biasa ya, luar biasa. Kalau dikatakan orang Kampar ini adalah kancanya politik di sini, ya, turbulensinya politik lah. Ya, barometer politik Riau. Barometer politik Riau.
memiliki turbulensi politik yang luar biasa. Nah, itu yang saya katakan. Jadi, namun demikian dengan peningkatan pendapatan waktu itu udah mulai beliau. Ya, sudah mulai terjadi peningkatan. Nah, terjadi pemisahan kabupaten tadi, seperti sampai ke tadi, maaf lagi, daerah-daerah pembangunan oleh Pak Saleh didorong untuk pemekaran. Betul itu, udah layak, udah wajar. Peningkatan mereka luar biasa sekarang. Pelalawan 1 kabupaten, ya kan? Kerinci, Pelawan, Rohul 1 kabupaten. Tapi pertumbuhan mereka kan luar biasa sekarang. Mereka mampu dengan dukungan perkebunan sektor swasta dan pendapatan. Kalau kita mau cari PAD dari sumber daya bagi hasil, besarlah Kampar lagi, ya kan? Cuma bagaimana sekarang? Nah, inilah yang perlu. Kalau kita tengok dari Pak Beng Sabli tadi, memang tetap berjalan dengan APBD sudah mulai meningkat, tapi belum sampai bertriliun ini, ya kan? Masih 800 miliar, 1 miliar, seperti itu. Nah, tuh. Mulai Pak Jepri ini udah bagus ini sebenarnya. Saya sebenarnya, saya jujur saja, saya adalah salah seorang yang saya anggap Pak Jepri ini adalah bupati visioner. Setelah Pak Saleh ini Jepri ini adalah bupati visioner. Punya target ya? Punya target, punya gambaran apa mau dibuat, mau apa negeri ini, tahu dia. Tapi memang didukung oleh DPR-nya juga yang kuat. Zaman itu saya ketua DPR-nya, sekalipun kami sempat bentrok sama dia, berkelahi sama dia, saling hantam-hantaman sama dia. Tapi di akhirnya tapi untuk kepentingan daerah, mari bersama lagi kita. Saya melihat waktu itu Pak Jepri ini visioner orangnya. Memang awalnya beliau yang nggak setuju saya dengan beliau ini kan membuat sebenarnya sebuah keputusan dibuat dia tanpa misalnya komunikasi dengan DPR, tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, mekanisme yang sudah ada. Itu Bang Sakui, itu yang membuat kita, dan emosional dia sering miskomunikasi. Emosional dia waktu itu terlalu, saya katakan, saya pernah didamaikan oleh antara saya dengan Pak Jepri Nur ini ketika Pak Saleh menjadi pelaksana tugas Bupati Kampar ini, saya dengan Pak Abang Akbar Tanjung di rumah dia, kami udah Jep, kamu ikutilah gaya Mas Nur soal politik. Pak Jepri pun sejarahnya dengan Pak Akbar Tanjung baik ya. Udah Jep, kamu dengan Mas Nur nih, Mas Nur orang politik dan pengalaman ini, kamu ini orang swasta, baik-baik aja kan. Udah baik ini, kita udah klop ini, bagaimana mau Kampar ini dalam waktu itu. Sayang, memang Pak Jepri ini sedikit waktu itu emosional ya dengan kasus-kasus itu. Sebenarnya kasus-kasus itu sebenarnya itu kan karena dia tidak mau mundur ke belakang, orang lain mendorong-dorong. Itu aja. Saya sebenarnya ada gesekan-gesekan. Ada gesekan-gesekan. Itu yang saya lihat waktu itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya dengan dia udah baik. Itu saat itu yang terjadi hak interpelasi ya? Hak interpelasi pertama ya. Hak interpelasi. Tapi hak interpelasi itu kan kalau zaman itu dengan PP 108 itu kalau tidak ada perbuatan pidananya kan tidak bisa dijatuhkan. Cuma nonaktif aja ya? Nonaktif saja, itu meredam suasana saja oleh Mendagri waktu itu. Itu cukup lama ya Bang ya? 17 bulan. 17 bulan ya? 17 bulan. Setahun lebih. Iya, itu saya katakan tadi. Kalau saya hitung-hitung, Jepri ini adalah orangnya adalah visioner. Saya, Pak Saleh, yang saya tahu langsung Pak Saleh bupatinya, Pak Beng Sabli, Pak Jepri, saya mengatakan nih, Pak Jepri adalah visioner. 7 program ini itu bukan pelaksanaan program yang senang kami. Apa itu 7 itu? 7 yang kami usulkan pertama, Pak Jepri ini minta. Pak Mas Nur ketua, 1 kantor bupati. Yang baru? Iya, kantor bupati. Yang kedua adalah Islamic Center. Yang ketiga kantor DPR. Yang keempat jembatan Kuok. Yang kelima jembatan Tiris. Yang keenam sebenarnya Potong City. Yang ketujuh adalah Politeknik sebenarnya. Politeknik ya. Berarti ini membangun ikon ya? Iya. Ini sebenarnya menggolkan ini saya dukung nih. Dalam waktu dia berapa bulan cuma jadi bupati 2005 aktif sampai 2006. Itu bukan gampang. Kita bisa golkan 5 dia. Berarti setelah beliau diaktifkan lagi? Iya. 2005. Setelah disekolahkan 17 bulan ini. 2005, 2006. Aktif lagi. Inilah yang saya pacu dengan dia.
Kita bangun ini, terkejar nih Pak Bupati. Apa yang terjadi sekarang? Semuanya ini peninggalan yang mercusuar. Berarti itu kolaborasi Bang Haji di DPR, Pak Jepri Bupati. Inilah yang sekarang yang dinikmati ya. Kantor Bupati, kantor DPR, Islamic Center, Jembatan Kuo, Jembatan Artiris, Waterfront City, dan itu 7 perencanaan awal kita tuh. Tapi dilaksanakan 5 nih. Kantor Bupati, kantor DPR, Islamic Center, Jembatan Kuo, Jembatan Artiris. Dan ini 45 anggota dewan, hanya 28 orang yang setuju, yang hadir. Yang salah nih, saya pimpinan sidang, wall out orang semuanya. Karena sudah terjadi kelompok-kelompok, ini pendukung A, ini pendukung B. Ini tidak bisa nih kalau digolongkan Jepri ini tersinggung calon bupati besok yang mau bupati ini. Tidak ada. Kita sesuai aturan main, tidak melanggar aturan dan tidak melanggar undang-undang, gol. Kita sahkan. Banyak orang Artiris, anggota dewan Artiris ada nih, tidak setuju jembatan itu, kita golkan. Di Kuwo itu tidak punya tanah, kita awalnya tidak jadi, kita dorong bagaimana caranya jadi Kuwo itu. Itulah sekarang yang membuka isolasi. Betul. Sekarang kapan sebenarnya orang Artiris dapat jembatan itu kalau tidak dimulai kemarin? Contoh sekarang jembatan 5 Manis. Udah berapa tahun nih nongkrong, tidak jadi. Mangkrak ya? Mangkrak. Jadi saya katakan kalau Jepri ini, yang kedua di sektor pertanian pun saya lihat saja mungkin menetnya yang tidak tepat. Tapi dia punya visinya pas. Cuman polanya. Visioner. Saya ini kalau tengok belakang rumah saya ini, mengambil saya pola Jepri sebenarnya. Sebenarnya saya penyampaian visi-visi kemarin ingin seperti itu. Bagaimana lahan tidur kita ini digarap. Tidak perlu kita beli cabai bukit tinggi. Tidak perlu kita beli sayur bukit tinggi, kacang tanah, kacang panjang bukit tinggi, timun. Saya belakang rumah saya ini pohon cabai saya tidak habis, saya bisa 1 kilo cabai rawit saya, terong saya. Tiap minggu. Kemandirian pangan tadi. Rumah tangga mandiri pangan. Tidak perlu, saya bilang tadi, saya di Pulau Gadang tadi, kalian tanam bunga mahal, tapi cabai kalian beli. Coba kalian tanam cabai sini garan 10 polybag, tanam kacang panjang nih sekitar 10 polybag, tanam terong nih 50 polybag, tanam ini 30 polybag, tomat 20 polybag. Tidak perlu kalian beli cabai, beli terong, beli tomat. Saya setengah bosan mungkin untuk makan saya terong di rumahnya. Kalau ikan masih bersisa ya? Masih bersisa. Betul. Nah, ini yang saya lihat dulu P4S-nya itu hanya saja aplikasi di masyarakatnya. Sekarang saya lihat zaman catur nih ada orang bikin itu Ocu, namanya? Mapan. Ocu Mapan. Buktikan itu. Betul. Harus ada follow up-nya ya? Harus ada follow up-nya. Jangan jargon saja. Jangan jargon. Harus jelas follow up. Buat. Orang di sana Mungka sana punya lahan cuma 500 meter, bisa tanam sapi, berkandang sapi situ. Bisa ada tanam jagung situ. Bisa untuk kuliah anaknya dia, bisa tanam cabai dia 50 pokok situ. Bisa hidup dia. Kenapa kita yang lahan tidur kita? Karena mulai tempat kamu tuh Pantai Raja itu tak buru sampai Raja itu sentra sebenarnya. Itu daerah adalah dianggap itu satelit Kota Pekanbaru. Berarti dari yang Bang Haji sampaikan ini, pertama memang pondasi pembangunannya harus kita lanjutkan ya. Klaster-klasternya harus kan ya. Karena setiap daerah beda. Keunggulannya ya. Kalau saya mengatakan dulu spesialis village. Masing-masing daerah, zona, distrik, punya kecamatan, kabupaten beda. Bisa saja sekarang. Di daerah Pantai Raja, pemerintah berikan ini sekarang nih. Tanaman apa yang cocok situ di pekarangan rumah? 5 pokok 1 rumah. Mangga misalnya. Tapi masif ya? Masif. Seluruh rumah nanam mangga itu gitu. Kalau ada situ 1000 rumah atau 500 rumah. Sudah berapa berkali tuh. 5 kilo aja 1 pokok. Berarti 5 pokok berapa? Saya jambu aja 1 pokok belakang nih, jeruk saya tidak putus-putus tuh. Bujuk sangkis saya putus-putus dia. Siapa aja mengambil. 5 kilo aja 1 pokok. Kali 5 pokok 25 kilo. Kali 250 rumah.
Tapi memang harus program ini berkesinambungan. Berkesinambungan, nggak bisa. Dari Pak Jebri lanjut lagi sampai sekarang ya. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa kita 5 tahun menyelesaikan, nggak mungkin Bang. Nggak bisa. 5 tahun itu baru dudukkan. Betul. Tapi yang setelah itu baru melanjutkan. Betul. Jadi harus itu. Jadi kalau Kampar ini, kalau boleh saya katakan, sebenarnya kita tidak mungkin lagi bikin kebun sawit luas dari sini. Daerah Pantai Raja itu tidak mungkin lagi. Jangan lagi kebun sawit. Tidak ada lagi, tidak karet lagi, tidak sawit lagi. Daerah Lima Koto ini mulai sampai RT tidak usah pikir lagi pinggir jalan ini nanam karet, nanam sawit. Tidak usah terpikir lagi. Pikir nih lahan mereka ada 1 petak sawah, tanam palawija. Iya. Jual Pekanbaru kok. Saya lihat akses nih. dekat. Iya. Saya pasar lihat, ada ya. Ada. Saya lihat orang yang hostnya Sandiaga Uno itu, suami istri sarjana, dia hidup dia kaya dengan itu petani tadi. Nah itu saya katakan. Nah itu. Ini kembali lagi ke Kampar Bang Haji. Dari waktu ke waktu kita kan ketergantungan ke DBH migas ini tinggi, DBD kita. Sedangkan DBH ini kan punya batas waktu. Nah, apalagi sekarang itu udah terasa nih 2018 udah terasa defisit anggaran karena fluktuasi harga dunia, minyak dunia berpengaruh ke APBD, postur APBD kita. Nah, tentu bagaimanapun pemerintah harus berpikir cerdas mencari solusi. Bang Haji melihat dengan potensi wilayah yang cukup luas ini, berbagai bentuk Kampar Kiri seperti ini, kondisinya Tapung seperti ini, 13 km, apa kira-kira potensi yang harus kita garap dalam rangka meningkatkan ekonomi mikro maupun makro? Ini sumber daya yang alami itu diperbarui itu sulit. Contoh sekarang sumber daya migas lah sekarang, minyak. Kita tergantungan kita dari minyak. Orang sekarang sudah minyak mulai kering, menunggu sekian tahun injeksi dia. Sekarang orang bikin minyak diperbarui lah dengan teknologi baru, berbeda, mungkin mahal. Kampar ini sebenarnya cukup dengan potensi itu. Andai saja minyak tidak ada, andai saja minyak mulai menurun, kita masih punya potensi lain. Apa? Back to nature tadi. Pertama, pertanian. Karena kita dulu pernah lumbung padi Pernah. Di Riau. Pernah. Kita kembali ke pertanian. Di pertanian ini include semuanya. Peternakannya, perkebunannya, perikanan kita perikanan punya semuanya. Panjang Kita punya semuanya. Tidak ada lagi. Jadi kembali kita ke pertanian. Berarti program berbasis ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Semua situ. Saya kemarin ikuti gaya hostnya Sandiaga Uno. Memang Indonesia ini kembali kepada kearifan lokalnya, kepada pertanian. Dia. Karena dulu kita kena krisis moneter itu, hulu kita kejar, hilir kita tinggalkan. Kita tidak memapankan masyarakatnya, segi masyarakat dari bawahnya. Kita hanya bangun mercusuar, keropos di bawah. Airnya sana kena, sini juga hancur. Ini yang terjadi. Berarti ini kuncinya, Kampar harus back to nature. Back to nature, kembali pertanian. Yang kedua, karena kita tidak bisa memperbaharui kekayaan alam seperti migas tadi, atau batu bara yang sekarang juga di Kampar ini masih muda, belum terlalu apa juga. Kalau kuari saya lihat tidak terlalu menjanjikan betul lah Tidak masif. Masif lah. Jadi kalau saya katakan tadi gas juga akan habis, sekian puluh tahun udah keropos di bawah, tidak ada lagi, dan sekarang pendapatan kita per barang juga mungkin udah turun juga, dan saya tidak punya data itu. Kini sekarang ada yang ngetren sekarang. Di samping pertanian tadi, jasa pariwisata. Saya menghayal selama ini, selama saya DPRD Riau, saya di bidang komisi ini, saya memberikan support yang besar untuk Kampar ini, untuk sektor wisata. Kenapa saya katakan sektor wisata ini? Di Riau ini kita orang dari wisata daratan tidak punya kecuali Kampar. Betul. Alam Kampar nih. Kita punya potensi wisata yang lengkap. Kita punya perbukitan, punya sungai, punya sejarah. Jadi wisata kita di Kampar ini ada religi agama. Betul. Candi Muara kita punya Candi Muara Takus, kita punya Masjid Jami Artiris, kita punya Istana Raja di Gunung Selan, kita punya nih.
Itu nature ada, ya nature. Ada yang sejarah kita seperti Gunung Raja tadi, termasuk juga mungkin sejarah juga seperti Candi Mortakus. Ada juga seperti misalnya Rumah Bendang dan sebagainya, daerah wisata rumah-rumah. Budaya, ada wisata budaya semuanya ada. Kita juga punya wisata alam. Ya, kita punya wisata alam luar biasa. Pelta Kota Panjang di Sekampar, air terjun sekelilingnya, sekitarnya, daerah Kampur daerah apa ini Kampar Kiri Hulu yang dengan batu tilamnya, dengan Muarobeonya, kita punya dengan mengarungi jeramnya itu. Kalau saya katakan canyonnya, Kampar Kiri, Kampar itu ya kan, Grand Canyonnya seperti itu, saya bilang Kampar ya kan. Kita banyak punya semuanya, dan itu akan menjadi sebuah orang-orang berduit, orang-orang berduit yang ada di Jakarta, di Pekanbaru, di mana lokal yang bosan dengan hidup kota Pekanbaru. Mereka akan datang ke sana. Mereka akan berlibur. Kita lihat sekarang. Tinggal bagaimana kita mengemas dan bagaimana pemerintah ikut serta. Bagaimana ikut pemerintah. Jadi jangan pemerintah mengandalkan saja kepada pemilik masyarakat yang duitnya terbatas. Ya memang kita lihat Bang Haji, destinasi wisata yang ada sana ini muncul mandiri. Nah, kalau kita lihat seperti di Bali, Lombok yang sudah percaya diri, hidup daerahnya dari sumber pendapatan daerah dari pariwisata, kita kan belum percaya diri ini. Memang awalnya kemunculan destinasi ini mandiri, tetapi kan ada support pemerintah. Wajib. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Kampar? Wajib mensupport destinasi-destinasi yang mandiri, muncul mandiri ini. Betul. Apa kira-kira, Bang Haji? Jadi begini, itu sebabnya. Ada kalau kita tengok tupoksi tupoksi pemerintah itu, pariwisata itu dia tidak membangun belanja modal, dia tidak membangun infrastruktur, tapi dia membangun akses. Bukan akses pembangunan jalannya, akses informasinya, promosi, event-event, festival, itu kerja dia. Tapi yang membangun, menyiapkan tadi destinasi yang sudah ada oleh masyarakat, masyarakatnya terbatas ini duitnya. Berarti jalan ke sana. Ada sektor yang bidang pihak ketiga. Tapi investor lagi bukan. Jadi bisa pemerintah bisa pemerintah, tapi sektornya OPD-nya, PUPR misalnya, Perkim misalnya. Tapi dari ini harus sinergis ini, terkoordinasi antara dinas pariwisata sebagai leading sektor. Dia tahu nih. Betul. Destinasi Puncak Maliga ini. Misalnya, destinasi ini bagus bisa kemas. Tapi dia mau bikin event situ. Dia nggak boleh bikin event itu, nggak bisa, dia belum lengkap ini. Wajib ada akses jalan, wajib ada jalan, wajib ada toilet, wajib ada ini, wajib ada musola. Dia berkoordinasi dengan dinas Perkim. Jadi sabta persona dibangun dengan lintas sektoral. Terus nanti PUPR-nya jalan. Bagaimana jalan ke sana? Tapi dia memberikan masukan kepada leading sektor di musren mereka di Bapeda, menyampaikan, kalau kita ingin kembangkan ini, bangun ini. Kalau kembangkan ini, bangun ini. Baru daerah ini polanya mendukung orang datang dapat distribusi, pakai tiket distribusi, ada sumber hasil masuk ke daerah. Ini sebenarnya yang diingin pemerintah itu, sebenarnya pemerintah itu kewajibannya bukan mendapat hasil, tapi memiliki sumber multiplier efek untuk masyarakat sekitarnya. Ekonomi makro mikronya bergerak harus bergerak. Sejahtera masyarakat sekitar itu bukan kita bangun rumah sakit tinggi-tinggi hebat ini. Biar nanti rumah sakit banyak duit. Nah itu jika perlu tidak ada orang sakit. Itu ilmunya, jangan sakit pemerintah itu ilmunya. Jadi, tapi sekarang saya lihat kita dapat bantuan, kapal sekarang tidak terurus. Jadi oleh sebab itu saya dikatakan ini perlu pemerintah melakukan ini. Akses ini, akses Batu Lilam, akses mana lagi, akses ke Bukit Besar, akses ke Mortakus. Akses bagus, otomatis pengunjung kan datang. Pengunjung datang, duit masuk. Ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak. Yang di masyarakat itu kan ekonomi bergerak untuk masyarakat sekitarnya, bukan untuk APAD sini. Itu intinya. Berbuat dulu Pemda, baru bisa pungut retribusi. Dapat retribusi.
Jangan langsung PAD ya. Jangan. Berbuat dulu, baru bisa pungut retribusi. Begitu retribusi dari pusat masuk, sekian persen store ke daerah, sekian store untuk pemilih, sekian store untuk begitu ilmunya. Pasti pajak dapat dia kan ada itu. Sharing ya. Ada sharing, begitu caranya. Nah, ini panjang nih Bang Haji. Sampai di penghujung kita nih. Ya, keringat ini. Ini sebentar lagi kalau disahkan undang-undang 2022 kita pilkada. Kalau memang disahkan. Nah, bagaimana Bang Haji melihat ini? Karena sudah mulai muncul nih, ada beberapa yang sudah muncul ke masyarakat memperkenalkan diri, barangkali ingin ikut dalam kontestasi pilkada Kampar. Apa kira-kira himbauan Bang Haji? Himbauan saya pertama, siapapun yang ingin masuk di Kampar ini menjadi bupati, jadi pemimpin daerah, bukan menjadi bupatinya yang saya pikirkan, harus dipikirkan, tapi apa yang dibangun untuk daerah ini. Apa yang mau dibawa? Apa yang mau dibangun dibuatnya. Ketika jadi bupati, apa yang dibangun. Jangan setelah jadi bupati susah payah dengan biaya yang kos yang besar, begitu jadi bupati bingung apa mau dibuat. Tidak ada action ya? Tidak ada action. Tertentu. Ini apa kepentingan politik, apa kepentingan daerah ini. Kita tujuannya itu di negara ini adalah mensejahterakan rakyat, mensejahterakan. Kalau orang Golkar ini Indonesia sejahtera. Kan gitu istilahnya. Itu kunci pertama itu. Jadi saya sampaikan kepada orang-orang, siapapun yang datang dari mana-mana, siapapun yang datang dari mana, yang sekarang orang Kampar, yang tinggal di Batam, yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Pekanbaru, di mana saja, yang ingin jadi pemimpin di Kampar, saran cuma satu. Apa saran saya? Ketika menjadi pemimpin itu sudah ada di benak kita nih. Apa yang dibuat Kampar ini? Jangan setelah jadi bupati baru pikir. Bingung. 2 tahun memikir saja. 2 tahun memikir saja. Lambat actionnya. Akhirnya gagal juga Kampar ini. Kita kosnya biaya besar. Ini. Yang kedua, siapapun yang mau menjadi bupati sekarang lagi, lakukanlah sosialisasi. Mulailah bergerak. Silakan saja. Siapa saja orangnya. Kita tidak tutup kemungkinan. Mau si A, mau si B, si C, asal dia mampu itu manistatoa itu maksud saya bukan mampu duit saja, mampu membaca keinginan daerah tadi, mampu membaca bagaimana kalau saya bupati, bagaimana daerah Batu Tilam sana sudah bisa roda 4 sampai ke sana. Bagaimana nih di Kampar bisa orang menjadi daerah wisata situ, jadi resort situ, investor masuk situ. Bagaimana ini daerah Tanjung Beringin, Kampar Kiri, Hulu sana, Rimba Baling udah bisa mobil ke sana. Bagaimana caranya? Begitu sebenarnya. Bagaimana SPP bisa menurun, tidak ada lagi SPP. Bagaimana kesehatan masyarakat meningkat. Bagaimana kemiskinan menurun. Bagaimana pengangguran menurun. Kesejahteraan meningkat. Bagaimana pertumbuhan Kota Bangkinang ini sekarang ini sepi, bagaimana ini bisa meningkat. Itu yang saya maksudkan tadi. Supaya apa? Supaya jangan nanti berbondong-bondong karena uang banyak. Mau jadi bupati, konsep tidak ada. Begitu sudah jadi bupati, 2 tahun yang dipikir di mereka di DBH. Berapa DBH? Berapa pembangunan? Berapa bisa mereka untuk mereka? Ini jangan terjadi lagi di Kampar ini. Sudah tidak dirubah. Mindsetnya sekarang bagaimana menjadi bupati? Nah itu lagi. Bagaimana setelah jadi bupati saya bisa membangun Kampar? Apa yang bisa saya bangun untuk mensejahterakan rakyat saya? Kalau itu yang dirubah dalam niat kita, kalau niat itu ada, lanjut jadi bupati. Kalau tidak ada niat, jangan lagi. Jangan karena banyak uang nanti, jor-joran, head to head di malam sebagainya. Sekarang kan menjadi bupati bukan karena tokonya, jangan salah. Karena uangnya kan sekarang, bukan karena toko. Salah satu faktor pentingnya masalah uang. Uang. Kenapa saya katakan ada orang tidak berpartai politik sebelumnya, begitu jadi caleg dia bisa habis menang dia. Betul. Ya kan banyak seperti itu. Ini maaf nih. Ini kondisi realitas. Tidak pernah dia berpartai politik. Ada orang bertungkus lumus berpartai politik, tapi nggak pakai duit, nggak pakai angka-angka, nggak pilih orang. Betul. Ini fakta. Banyak yang seperti itu masyarakat kita. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat kita memang mencari orang itu adalah orang yang mengabdi kembali kehidupannya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Kalau memang mau Kampar maju kalau ingin Kampar maju sejahtera, itu penting bagi kita. Terima kasih banyak Mas. Ini cukup panjang diskusi kita. Ini banyak ilmu pengalaman disampaikan Mas Haji, baik pengalaman beliau dari kecil sampai berkiprah di politik, juga pandangan dan masukan untuk daerah Kampar, serta siapapun nanti
yang akan ikut berminat maju kontestasi Pilkada Kampar, sebagaimana disampaikan beliau, itulah himbauan beliau. Terima kasih banyak atas waktu kesempatan Haji. Moga-moga kami doakan sehat dan sukses kembali, bisa kembali bergiat memberikan kontribusi maksimal kepada daerah, dan tentu orang politik ini kan nggak ada pensiunnya ya. Ada pensiunnya. Meskipun fisik belum maksimal, tapi jalan juga dia. Jalan juga dia. Jalan. Mimpi juga sekarang. Itu motor orang politik Haji ya. Kalau udah nak jalan ini mungkin sakit tambah dia. Ya. Terima kasih banyak Haji. Banyak ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu manfaat buat kami. Amin. Terima kasih atas kesempatan, waktu dan tempatnya. Demikian diskusi dengan Bang Haji Masnur. Moga-moga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi masukan dan informasi penting buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.